فبأي آلاء ربكما تكذبان. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Masya Allah udah cukup kangen sama teman-teman dan akhirnya kita bisa ketemuan lagi. Berarti ini kedua ya. Dan salawat dan salam kita junjungan kepada junjungan kita, role model kita, Nabi Muhammad SAW. Semoga kita dipersatukan sama beliau di surganya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Nah, hari ini temanya tuh sedikit, bukan sedikit ya, temanya tuh seru banget dan relate banget sama kejadian anak muda sekarang. As we know, banyak sih teman-teman kalian pasti yang galau nih. Jadi gini, mungkin teman-teman banyak umur 15 tahun, tapi ada yang seumuran aku. Aku masih muda ya, jangan panggil Om masih umur 23 tahun, tapi banyak makhluk-makhluk di luar sana manggilnya 30 tahun, banyak manggilnya Om, dan itu sangat-sangat, kalau aku menghukumkan itu haram sekali tuh manggil aku Om ya, jangan. No, no, please, no. But, pasti ntar ada sebuah confusion, apa ya? Oh, sebuah kebingungan antara mau punya pacar atau single. Nah, seru banget tuh dibahas karena aku sendiri tuh dulu sempet pacaran. Mungkin teman-teman sini ada temen yang pacaran ya, ada yang enggak. Aku tuh dulu sempet. Terakhir, alhamdulillah 2016 terakhir punya pacar. Sisanya bisa dibilang nggak dapet. Ngejar ini nggak dapet, ngejar ini diambil orang, ngejar lagi diambil teman tapi nggak jadi, ngejar itulah ceritanya. Dan lama-kelamaan tuh I learned about, apakah dengan pacaran itu kita sama aja menghargai wanita, apalagi buat laki-laki, dan wanita sendiri, apakah berpacaran itu sama aja itu membuat kalian keren. Karena gini loh guys, banyak di luar sana teman-teman kita yang berpacaran atau kalian sendiri ada yang ibaratnya pacaran sebagai legitimasi. Kayak gini nih, legitimasi apa sih Kak? Itu kayak ibaratnya pengakuan, kayak gini ya. Aku punya salah satu kerabat yang dimana aku sih nggak mau, aku bilangnya mau menuduh, tapi bisa kalau dari gerak geriknya segala macam, walaupun kita nggak bisa tahu karena tuh hatinya dia. Tapi kalau misalnya dari kita lihat ceritanya, aku dengar cerita A sampai Z bahwa dia kayak, gue hebat loh bisa pacarin kakak kelas. Nah itu tuh banyak banget. Apalagi kalau kita misalnya udah pacaran, ngomong pacaran, pasti ada penyakit kedua yang dimana punten-punten banget, kayak ngeliatnya tuh kayak, ih jijik banget guys, asli. Jijik. Jijik gini, kayak pasti ada satu kata namanya bucin. Ayo boleh, bentar aku buka chat room dulu. Akan sedikit gelap. Oke, teman-teman boleh chat di chat room. Bisa chat nggak ya? But anyway, nanti aja ntar kita tanya-tanya. But anyway, teman-teman pasti famous, bukan famous ya, akrab sama istilah BUCIN, aka bucin. Pasti banyak teman-teman yang tahu lah istilah gitu. Karena aku sendiri tuh kayak apa ya, ngeliat bucin tuh satu hal yang sangat menggelikan. Karena kayak kalian melihat, ini ada dua sisi ya, cowok bucin, cewek bucin. Cowok dan cewek. Kalau cowok biasanya seganteng-ganteng selaki-laki ototnya cowok yang itu, pasti kalau misalnya udah cinta banget dan bucin sama ceweknya, ototnya tuh menjadi sebuah jadi layu. Kayak pasti ada yang kayak gini deh. Kalian punya teman, lo punya teman, badannya wah gede, ini masih kecil aja, lebih gede lagi. Itu dia kayak ibaratnya punya pacar, kayak kalau ngomong sama kalian tuh kayak, lo apa kabar bro? Gokil. Iya, gue kemarin habis nongkrong kalau sama ceweknya, sayang, kamu mau kemana? Udah makan belum? Makan dulu dong, ntar sakit loh. Depan kalian kayak gitu, pasti geli guys. Kalau cewek, biasanya gini. Biasanya kalau cewek ya, kalau misalnya udah punya pacar cowok, nah cowok nih ya, kalau udah pacaran sama cewek, kebanyakan, indera kita jadi milik cewek itu guys. Contoh, kalian telepon-teleponan malam-malam, ntar teleponnya gini, kamu duluan deh yang tutupin, enggak aku aja. Terus cewek bilang, aku mau denger kamu nafas. Gimana caranya denger nafas?
Terus ibaratnya kalian jalan nih berdua ya di mall ya. Ini kalau ada yang pacaran kesini, alhamdulillah gitu kan. Uh, Kalian itu ibaratnya waktu kalian jalan di mall berdua, mata kalian dan badan kalian tuh milik cewek kalian bagi cowok-cowok. Karena kenapa? Kalau misalnya tiba-tiba cowok kan kalau misalnya ada satu jalan ini yang cakep lewat pasti langsung kayak gitu kan. Ntar kalau cewek pasti gini, bentar, 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 bentar. Nah, hari ini kita akan bahas itu bersama kalian pasti yang tahun lalu, this year, Maret, edisi kita terakhir offline, pasti ikutin kita bahas tentang cinta bersama Opa Fuad Naim. Dan berhubung ada Opa Fuad Naim, kita pasti ngomong Korea. Pasti ada Korea-Koreaan. Tapi nggak tahu hari ini ngomong Korea. Aku sambut dulu ya. Gue sambut lo, bro, Opa Fuad Naim. Assalamualaikum, Opa. Annyeonghaseyo. Ya, waalaikumsalam, annyeonghaseyo. Apa kabar? Bentar nih, mikrofon gue. Ini gimana? Pakai Samsung. Iya dong. Mana ya? Bentar ya, gue nyalain kamera. Kelihatan ya gue ya? Nongol nggak sih gue di sini? Belum. Gue belum nongol. Belum nongol. Kok bisa sih? Bentar. Gue masih spotlight gue jadi kayak ibaratnya kafe masan. Woi. Bisa. Kelihatan gue ya? Bisa. Kamera gue di situ, lu di sini. Gue bingung. Ya udah gitu. Makanya. Ntar, gue mau nanya satu dong, Opa, sebentar. Gue ngikutin live Yu Ngaji ya. Gue ngikutin every single Sunday. Gimana terus? Hasan apa kabar? Hasan Goci apa kabar? Sehat, alhamdulillah. Itu lagi digendong-gendong. Nggak akan muncul di sini kan? Kenapa? Itu tidak akan mungkin terjadi, kakak. Dia pasti akan ngerusuh. Iya. Gimana, Pas? Gimana hari ini? Jumat? Lancar? Alhamdulillah lancar seperti hari-hari biasanya, masih diberikan kesehatan gitu. Terus ya nggak ada masalah lah, alhamdulillah. Nggak ada masalah berarti lah. Senang-senang aja. Masya Allah. Bahagia aja. Iya. Nah, guys, karena Opa udah di sini, mari kita mulai sesi hari ini bersama Opa Fuad. Silakan Opa, Dol. Ya, by the way gue mau nanya bentar dong sama lu. Boleh. Ya, jadi hari ini kan kita mau bahas soal ini nih, anak-anak pada ngebucin nih. Iya. Emang fenomena anak sekarang tuh gimana sih? Maksudnya kayak mereka separah apa sih yang namanya pacaran? Kayak zaman gue kan dulu masih ada kayak opsi banyak gitu loh. Sekarang tuh separah apa sih yang lu tahu gitu soal anak-anak sekarang? Wah, kalau misalnya gue anak sekarang tergantung tongkrongan sih. Gitu. Kalau anak Jaksel biasanya kelihatannya normal, dalamnya innalillahi. Bahaya dong ya. Ya makanya ada aja. Terus gue sih ada pengalaman pribadi sih masalah bucin, tapi ketika gue memutuskan untuk tidak mau berpacaran lagi dan gue pindah berhijrah, akhirnya melihat orang bucin itu menjadi menggelikan sendiri dan mentertawakan diri sendiri gitu. Iya. Berarti emang sekarang kondisinya tergantung tongkrongan ya. Semoga teman-teman yang di talim remaja anaknya aman-aman aja. Amin. Semoga tema ini lumayan bisa masuk ya ke teman-teman sekalian. Amin. Oke, gue cuma mau ini teman-teman mau nyampein sesuatu. Pertama gue mau nyapa dulu yang udah hadir di sini. Ada berapa sih? Gimana cara ngeliatnya nih gue? Ada berapa orang nih bro udah hadir nih? 5-6 orang. Halo semua teman-teman yang sudah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khatamal anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Apa kabar teman-teman? Semoga sehat-sehat selalu. Semoga kalau adik-adik tuh biasanya apa sih doanya buat mereka tuh? Kalau kita kan yang cowok-cowok kayak kita nih kalau kumpul ya semoga rezekinya lancar gitu. Atau yang jomblo semoga jodohnya cepet ketemu gitu. Ya, sama aja kayak Mas Wimar. Oh gitu. Kenapa lo merasa di ini terus ya? Di pojokan terus ya? Ngepas online 2 bulan. Kena terus lo ya? Oh pasti. Ya Allah. Apa sih kalau doanya adik-adik biar sekolahnya lancar, biar ujian masih lama gak sih? Bentar lagi kayaknya kan 6 Desember. Oh gitu, ya semoga ujiannya juga dimudahkan. Terus ini kalau ada yang udah kuliah berarti ya semoga UTS atau ujian akhir semesternya lancar lah gitu ya.
ya gitulah doa-doanya semoga yang terbaik selalu buat teman-teman semuanya. Sebenarnya hari ini gue pengen nyampein nggak banyak sih, beberapa hal aja. Gue pengennya ntar lebih banyak nanti mungkin sesi tanya jawab bisa, atau mungkin lebih banyak ngobrol gitu, karena sebaik-baik materi itu adalah yang kalian butuhkan gitu loh. Pernah tuh gue ngisi panjang lebar 2 jam gitu ya. Giliran mau bertanya, pertanyaannya nggak ada hubungannya sama tema gitu. Jadi sebenarnya dari sepanjang kajian tuh dia cuma mau nunggu momen dia mau nanya masalah dia gitu ya. Jadi insya Allah nanti hari ini akan aku sampaikan beberapa poin. Mudah-mudahan nanti bisa dipahamin. Kemudian kayak yang penting kan bukan banyak ya, tapi walaupun sedikit tapi cepat diserap. Kemudian bisa dipraktekin. Pun kalau ada yang nggak mengerti bisa didiskusikan gitu. Oke, yang kedua gue mau bilang dulu bahwa posisi gue di sini adalah mau menyampaikan ilmu yang gue dapat dari guru-guru gue juga. Jadi gue di sini bukan ustadz kayak Ustadz Wimar yang kemudian ya beliau tuh guru gue juga gitu. Jadi dari beliau-beliau inilah gue dapat yang akan gue sampaikan hari ini. Jadi gue akan nyampein semoga bisa sesederhana mungkin yang bisa teman-teman adik-adik di sini pahamin gitu ya. Kemudian dari situ teman-teman semoga bisa langsung dipraktekin dalam kehidupan sehari-hari. Oke, baik teman-teman, kita ngomongin soal tadi judulnya apa? Opa apa? Aku jomblo apa gitu? Single opa. Hah? It's okay to be single opa. Iya, gue tuh bingung itu temanya gimana urusannya. Maksudnya gini, lu tuh ngomong sama siapa gitu? Lu ngomong sama gue. It's okay to be single opa. Ya gue tahu gitu. Dia kayak berusaha menenangkan gue gitu kan. Gak apa-apa single opa. Yo, iya, gak apa-apa, gue udah nikah. Oke. Sebenarnya menurut gue bener sih kalau kata lu tadi semua ini masalah tongkrongan, karena gue cerita dikit ya, gue tuh anak yang sangat baik-baik saja di SMA. Jadi gue tuh anak rohis. Jadi gue waktu SMA itu ketua rohis, juga anak nasyid. Pokoknya tuh nggak pernah yang aneh-aneh gitu. Nggak ngerokok, nggak pacaran, nggak kemudian pokoknya lempeng aja. Nilainya bagus, selalu ranking. Terus pokoknya gue tipikal anak yang kalau ke sekolah tuh nggak pernah takut ketemu guru, karena gue bajunya udah pasti disisipin ke celana, udah pasti pakai dasi, udah pasti bawa topi, udah pasti lengkap semua. Jadi kayak nggak pernah nyari masalah gitu di sekolahan. Gue tipikal anak yang sangat dibenci sama orang-orang yang mau nyontek karena gue nggak pernah mau ngasih mereka contekan. Gue tipikal anak-anak yang sering coba dipalakin sama anak-anak yang itulah tau lah yang suka nongkrong-nongkrong di pojokan kelas. Gue suka dipalakin, cuman mereka kapok karena nama mereka gue catat terus gue kasih ke kepala sekolah gitu ya. Gue nggak bisa kelahi, jadi gue bisa ngelaporin doang. Nah, itu lingkungan gue dulu. Dan gue punya geng di zaman gue SMA tuh gengnya adalah anak-anak yang kalau zaman lu, gak tau lu ngerti apa enggak ya, anak-anak Betty La Fea lah gitu. Gak tau anak-anak sekarang kayaknya nggak paham ya. Jadi anak-anak yang no lab gitu lah ya. Jadi yang mohon maaf mungkin secara rupa kami ini nggak ganteng atau nggak cantik di kelompok kami, walaupun cerdas gitu ya. Terus nggak gaul gitu, pakaiannya juga yang biasa aja, cupu lah. Itu kita ngegengnya di situ. Jadi gue ngerasa gue baik-baik saja. Justru gue ngerasa orang-orang yang pacaran itu orang-orang yang menjijikkan waktu itu gue pikirnya. Gue pikir serius gue tuh benci banget sama cowok-cowok begitu, karena tuh kayak gue tuh dengar sendiri apa obrolan-obrolan mereka di tongkrongan. Gimana bahwa mereka tuh bener-bener ngomongin ceweknya tuh udah kayak barang gitu. Jadi di situ gue ngerasa kayak nggak banget nih jadi orang-orang kayak lu. Sampai kemudian gue akhirnya kuliah. Gue lulus dengan nilai baik, gue pindah dari Kupang NTT. Jadi gue SMA-nya tuh di Kupang NTT, iya, tempat yang ada komodonya itu. Benar, saya tinggal bersama dinosaurus ya. Jadi gue dari tempat seterpencil itu gue pindah ke Jogja. Di mana Jogja itu bisa dibilang walaupun masih kental dengan budayanya, tapi itu tuh udah kota besar sebenarnya. Di sana tuh udah anak-anak tuh udah nggak, ya Jawa tuh cuman sekedar kemasannya aja, karena isinya tuh udah anak metropolitan, banyak banget situ. Anak-anak kampus tuh bandel-bandel situ. Pokoknya sebenarnya nakal cuman tersembunyi lah situ. Di titik itulah gue ngerasa dunia gempar gitu. Gue pernah punya materi yang gue pernah ngisi juga, gue lupa kayaknya belum pernah ke teman-teman sih. Judulnya Kita Tidak Benar-Benar Bicara. Gue jelasin tuh di situ gimana betapa gue bergejolaknya berubah dari orang yang sangat percaya diri. Gue dulu bayangin ya, nasyid itu kan gue bakalan dari SMA tuh tampil di TVRI, gue bahkan bisa show kemana-mana di zaman SMA itu tuh pede. Berubah jadi orang yang apa ya, bisa dibilang sangat tidak percaya diri, introvert, mengurung diri. Pokoknya jadi orang yang kagak ada, pokoknya kayak jadi kayak cupu banget gitu. Nah,
Itu semua gara-gara lingkungan baru gue ini terlalu parah. Jadi nggak ada orang yang nggak pacaran. Jadi kayak gue kayak di gini, gue masuk kampus nih, nggak tahu kenapa di kampus gue itu di Jogja, salah satu kampus di Jogja itu, teman gue, lingkungan gue tuh, gue nyari kayak nggak ada anak pengajian, kayak nggak ada anak rohis. Nanti gue akan ceritakan mereka tuh kemana ya. Yang gue lihat tuh di sekitar gue tuh anak yang pacaran, mabok. Lu bayangin mabok di sekretariat kampus. Jadi kayak apa, ruang OSIS. Jadi mabok tuh bukan kayak urusan di mana gitu bersembunyi malam-malam janjian di kos-kosan, enggak. Di kayak tanda kutip kalau anak SMA tuh di OSISnya gitu, di BEM gitu. Jadi gue tuh bener-bener ngerasa di sebuah tempat yang mengerikan gitu. Sebagai anak yang baik-baik saja tadi, gue ngerasa ini tempatnya sangat aneh. Kalau kumpul tuh pasti ditanyain, Fuad nggak pacaran? Kalau pilihannya cuma dua, kalau lu nggak pacaran itu, satu lu tuh cowok yang lemah gitu ya, yang kedua lu homo gitu. Itu doang pilihannya kalau nggak punya pacar. Makanya parah banget di lingkungan kayak gitu. Pun punya pacar aja ditanyain, udah ngapain aja. Gue pernah punya teman tuh ya, baru jadian terus ditanyain, udah juga ngapain aja. Ya udah jalan, pegangan tangan gini. Wah, diketawain satu tongkrongan itu. Diketawain, pokoknya harus udah lebih dari itu gitu. Nah, kemudian gue ingat banget di kos-kosan gue ambil kertas HVS, gue tulis pakai spidol gitu. Jangan berzina, tempel. Jangan minum, tempel. Jangan ngerokok, tempel. Karena gue ngerasa, gue kalau keluar tuh gue yang gila gitu. Gue kayak sih semua orang begitu. Gue sendiri enggak, itu kan kayak orang gila. Jadi begitu gue masuk kamar tuh rasanya kayak lega banget ya Allah. Ini dunia gue gitu. Nah, itu yang terjadi. Tapi lama-kelamaan akhirnya gue mulai coba hal-hal yang nakal, gue mulai coba hal-hal yang bandel, gue mulai coba agar bisa diterima mereka, dan itu gue sesali banget. Makanya kalau mau dibilang gue tuh awal mulai bandel itu kuliah dan juga hijrahnya setelah lulus kuliah. Maka dari sini poin pertama, lingkungan itu penting. Jadi terlepas dari apa hukumnya nanti pacaran, terus gimana menyikapi dan seterusnya, menurut gue lingkungan itu sangat penting. Karena gue sangat anti dengan A, sangat anti dengan B, tapi begitu gue terjun lingkungan yang semua orang begitu, gue jadi gak punya pilihan lain. Sederhana gini, lu mau buang sampah pada tempatnya, tapi lu datang ke pasar tradisional yang di situ tuh becek, terus tempat sampah gak tahu di mana, dan orang tuh di mana-mana buang sampah aja. Dan lu kalau mau nanya, Bu, tempat sampah di sebelah mana ya? Walah Mas, gak usah buang sampah di mana, di situ aja udah gak apa-apa. Semua orang begitu. Akhirnya kita mau tidak mau ya ngebuang, atau minimal setahan-tahannya lu ya lu taruh sampah lu di tas lu, atau lu sakuin sampah lu. Iya kalau cuma kresek. Kalau sampah lu banyak gitu, pasti ya udahlah, orang juga pada buang di situ. Atau kalau mau contoh lain, mall. Lu pernah nggak ngerasa pengen kayak ngeludah, cuh gitu di mall gitu? Rasanya tuh pengen mungkin ada, tapi lu pasti nyari dulu, rela jalan ke pojokan nyari toilet dan meludah di sana. Nggak mungkin lu minimal di tempat sampahnya ngeludah tuh nggak mungkin. Padahal nggak ada larangan loh, dilarang meludah di sini, nggak ada. Tapi lingkungan itu semua begitu. Lingkungan anak orang mall itu nggak ada tuh yang namanya ngeludah di pojokan, di tempat sampah, atau di bawah, atau di eskalator gitu, atau di lift, nggak ada. Maka lu walaupun lu pengen banget buang sampah, lu tahan-tahan karena lu tahu bahwa tidak lazim itu terjadi di sini. Jadi ikut gitu. Makanya gue bilang mending lu terpaksa baik karena lu terjun di lingkungan baik. Ini bukan masalah munak. Itu mendingan deh daripada lu terjun di ke lingkungan yang buruk dan akhirnya lu ikut jalan-jalan buruk karena terpaksa, lama-lama lu nikmatin juga ujungnya. Kayak misalkan teman-teman akhirnya ada misalkan yang pakai hijab gara-gara teman-teman yang lain pakai hijab, ya it's okay menurut gue. Ini bukan masalah niat nggak niat ya, tapi itu lebih baik gitu. Ntar lama-lama juga seneng. Atau mungkin ada teman-teman yang malu pacaran gara-gara temannya semua nggak ada yang pacaran gitu. Itu mendingan juga daripada lu terpaksa harus pacaran gara-gara teman-teman lu semua pada pacaran. Oke. Nah, gue mau cerita satu hal. Sederhananya kita ini adalah manusia. Gue, teman-teman semua di sini sekarang udah ada berapa orang di sini ya? Mana sih? Gue tuh tampilannya gue pendekin gitu aja. Sebentar, partisipan. Nah, ini kelihatan 61 orang, sip. Nah, jadi gua dan teman-teman semua di sini adalah manusia. Kita semua manusia normal, ya. Maka kita harus kenalan dulu sebelum kita ngomongin tentang sebenarnya single itu oke nggak sih? Kita ngomong dulu soal kita manusia. Sebenarnya materi ini yang apalagi yang udah ikut kelas ngefas online berkali-kali udah pasti tahu lah ya. Nah, oke. Gue mau cerita dulu. Jadi kita ini sebagai manusia itu tuh sebenarnya udah Allah berikan potensi
hidup untuk kita. Jadi gini, lu lahir itu kagak gitu doang. Lu lahir tuh Allah udah kasih bekal. Lu lahir Allah udah kasih apa namanya seperangkat alat gitu. Jadi ibaratnya gini, lu kan mau ujian, orang tua lu tuh udah ngasih lu pensil 2B, udah ngasih lu kertas apa, udah kasih semua gitu. Gak mungkin lu ujian kosongan doang, gak bawa apa-apa. Sama, Allah itu ketika lu turun ke dunia, lu lahir ke dunia gitu ya, Allah udah ngasih kita seperangkat alat untuk menjalani kehidupan ini. Nanti kita lihat apa aja alat-alat itu. Oke, teman-teman bisa lihat di sini. Allah ngasih yang namanya potensi hidup. Potensi hidup itu ada yang kebutuhan jasmani, ada yang naluri. Kita mulai dari yang kebutuhan jasmani dulu ya. Kebutuhan jasmani itu, oke sebentar, ini harusnya. Nah ini loh. Kebutuhan jasmani itu contohnya ini nih. Makan, minum, tidur, buang air. Pokoknya itu kayak kagak ada manusia yang kagak mungkin ngelakuin ini gitu. Yang nggak butuh ini, semua pasti butuh. Kalau lu ketemu orang nggak pengen makan, ya bisa jadi dia bukan orang. Ya, bisa jadi dia zombie atau apa gitu ya. Zombie aja lapar pengen makan orang ya. Semua orang lahir tuh pasti butuh makan. Makanya bayi itu kan nangis karena dia butuh ASI. Nah, kemudian nanti dia ada MPASI dan seterusnya. Lu juga pasti pulang dari sekolahan lu pasti nanya ke emak lu kan. Ma, masak apa ma, lapar gitu. Ya namanya anak-anak semua orang pasti makan gitu ya. Itulah kenapa salah satu bisnis yang tidak mungkin apa ya, nggak mungkin punah itu adalah bisnis kuliner ya, karena semua orang pasti butuh makan gitu. Minum, apalagi tidur, buang air. Pokoknya gini, orang kalau dia orang ya begitu gitu. Udah pasti gini, orang tuh butuh gini kebutuhan jasmani ini. Yang kedua adalah kebutuhan naluri. Dalam diri dia tuh ada kebutuhan naluri nau. Apa sih naluri nau? Rasa untuk melestarikan jenis, kayak gue jatuh cinta ke cewek atau yang cewek jatuh cinta ke cowok gitu. Itu wajar. Itu nau. Emang udah Allah kasih gitu. Jadi kalau lu ketemu cowok ganteng lu naksir itu santai ya, itu emang sudah begitu. Kalau ada cowok lu nggak naksir, maksudnya cowok ganteng udah kayak selera lu banget gitu ya, tapi lu nggak naksir, itu tuh aneh malah ya, udah wajar. Atau mungkin lu ketemu anak kecil lu mendadak bilang ih lucu banget, kayak tadi ditanya anak gua gimana kabarnya, itu contoh nau. Jadi lu tuh kayak ngerasa ya anak kecil tuh harus disayang, harus kemudian dikasih perhatian gitu. Atau lu ketika ke orang tua lu di sekolahan biasa tuh ada apa namanya, renungan-renungan pas zaman pramuka gitu ya. Bayangkan orang tua kalian gitu ya. Terus lu nangis, itu tuh nau, wajar banget karena lu sayang sama orang tua lu, itu nau. Jadi naluri mempertahankan jenis sesama manusia. Ada yang kemudian naluri bako. Bako ini bukan kepada sesama manusia tapi kalau diri lu sendiri. Naluri mempertahankan diri lu gitu. Jadi lu kalau diganggu lu marah, ditonjok lu balas, kayak pokoknya apapun yang lu lakukan untuk diri lu sendiri. Termasuk yang kemudian ada cewek-cewek pada dandan ya, itu tuh ya. Cowok tuh pada pakai minyak rambut, pada gaya-gayaan, pakai motor gede, itu semua tuh bako. Itu semua naluri bako. Lu pengen ranking 1. Pokoknya nih, ada orang kalau nggak punya bako, dia pasti lempeng dan nggak mau ngapa-ngapain. Nggak mau. Bahkan orang malas aja sebenarnya itu bako. Karena dia merasa ketika dia keluar itu dia menyusahkan dirinya, makanya dia pengen yang nyantai buat dirinya. Pernah dengar orang ngomong gini nggak? Suka-suka gue? Ya, itu berarti dia tuh bako. Emang itu bako. Semua orang itu akan punya bako, memang udah ada gitu. Dan naluri tadayun, naluri untuk bergantung pada yang lebih besar daripada kita. Itu pasti semua orang pasti gitu. Makanya kan muncul konsep Tuhan. Ada yang nyembah kaleng, ada yang nyembah batu, nyembah roti, ada yang itu semua wujud ya tadayun dari zaman dulu. Ya, nyembah api lah, nyembah pohon. Karena dia pasti butuh yang lebih besar daripada dia. Bule itu juga gitu. Mereka tuh percaya semesta gitu kan katanya. Teori semesta. Pokoknya gini, intinya harus ada yang lebih gede daripada gue. Karena gue tuh, kalau gak ada itu gue stres. Pasti gue bunuh diri. Karena gue pasti stres gitu. Makanya orang-orang yang gak beragama biasanya lebih cepat bunuh diri gitu ya. Karena dia gak punya konsep bahwa ada yang lebih besar yang bisa bekerja lebih daripada dirinya gitu. Oke, ciri-ciri lainnya gue mau kasih perjelas lagi. Kebutuhan jasmani itu intinya dia dipicu internal. Contohnya kan tadi makan, minum, apa itu semua dari internal gitu. Mas, tapi aku tuh suka ngelihat mukbang gitu terus jadi lapar gitu. Percayalah coba, pas lu nonton mukbang lu lapar, lu makan deh. 3 piring lu kenyang-kenyang, lu sesakin, terus nonton mukbang lagi, masih lapar gak tuh? Pasti gak lapar lagi. Kenapa? Itu dipicu internal, artinya kalau emang udah cukup, tuh gak bakal mau. Tapi, walaupun lu gak nonton mukbang, lu di kamar seharian kagak makan, kagak ada tuh lihat makanan, gak ada tuh lihat iklan, gak ada apa-apa, tapi emang gak makan, pasti lapar. Kayak bulan puasa gitu kan pasti lapar. Kenapa? Ya itu ya internalnya butuh makan. Itu dipicu internalnya butuh makan. Jadi ciri-cirinya gitu. Sedangkan kalau naluri itu dipicu eksternal. Jadi kalau ada orang
nggak ada, ngeliat tembok terus marah, itu berarti nggak normal gitu. Karena naluri itu bako itu harus dipicu eksternal. Ada yang ganggu dulu kayak ngata-ngatain dulu kayak, ya ada yang lagi, Torik, lu kok jelekan sih? Nah, itu baru lu tonjok. Nah itu masuk akal gitu, ngerti gak sih? Naluri itu gitu. Lah nggak ada apa-apa terus nonjok gitu. Itu contoh yang aneh gitu, karena dia dipicu eksternal. Makanya gue kadang suka aneh ketika ada, sering nggak sih lu ketemu emak-emak gitu ya, bawa anak kecil naik bus atau naik kereta, terus dia ngomong gini pas sebelum naik, mau kencing dulu nggak? Kalau mau buang air dulu, ntar jangan di atas baru rempong lu gitu. Gue tuh mikir, lah gimana sih? Kan itu kebutuhan internal gitu. Kalau emang lagi nggak kepengen pup ya nggak bakal keluar lah, gimana sih? Emaknya belum ngaji di taklim remaja, mungkin remajanya tidak kesini. Ya kalau itu pas kebutuhannya emang mau kencing, ya pasti kencing, nggak mungkin lihat tempat. Makanya bayi atau anak-anak ngompol, atau mungkin jangankan anak-anak, lu deh udah pada gede nih ya, lu coba seharian kagak kencing terus lu tidur, pasti lu kencing ngompol lu. Karena itu udah kebutuhan internal. Tapi kalau emang belum kebutuhan, mau dipaksain juga nggak bisa gitu. Sedangkan naluri emang dia harus dari eksternal. Nah, ini juga gue pernah nonton satu stand up comedian, gue gak perlu sebut namanya, tapi ada satu pemahaman dia yang menurut gue keliru ketika dia ngomong begini, prostitusi itu misalkan kayak dia bilang, prostitusi itu harusnya dibebaskan karena itu tuh kebutuhan orang loh. Semua orang kan butuh berhubungan seksual katanya gitu. Nah nanti kita akan bahas juga bahwa itu tuh sebenarnya bisa ditekan karena itu faktor eksternal. Teman-teman nggak mungkin ya nggak nonton apa-apa, nggak lihat siapa-siapa, cuma lagi ini ngeliatin botol kopi ya, kelas kopi terus tonton nafsu gitu, nggak mungkin. Itu tuh eksternal, pasti ada yang lu lihat, pasti ada yang lu langgar ya, mata lu pasti nggak bener tuh. Karena nggak mungkin ada orang diem nafsu apaan nih. Pasti ada yang dilihat. Kan adakah orang di kamar ngayal? Yang ngayal itu kan berarti dia ngakses memori dia, akses yang dia pernah lihat gitu. Kalau nggak pernah nggak mungkin. Ya, bayi coba lu tanya, bayi itu kan nggak pernah mikir begituan. Anak kecil coba tuh, anak gua Hasan lu tanyain soal begitu-begitu nggak ngerti, nggak pernah nonton begituan, kagak ada maklumat soal begituan, nggak pernah gitu. Makanya lu kalau kebanyakan nonton yang aneh-aneh gitu ya, itu otomatis mesum karena itu udah dipicu eksternal namanya. Gitu kan. Sampai sini nanti teman-teman ya. Oke, lanjut yang kedua. Ciri-ciri naluri dia tuh tidak, jika tidak dipenuhi dia gelisah. Kalau yang jasmani nggak dipenuhi dia mati. Ini perbedaannya ya teman-teman ya. Jadi lu misalkan diganggu nih, Torik, kamu ngeledek apa misalkan ya, dasar tit lu gitu, misalkan gitu tuh. Torik marah nih, tersinggung, wajar kan? Wajar nih. Tapi dia tahan, bisa nggak ditahan kira-kira? Bisa. Cuman dia gelisah, makanya muncul kan gini, gitu. Sering nggak gitu kan ya, gemes gitu kan ya. Karena itu tuh sebenarnya mau marah, cuman dia tahan. Paling gelisah doang. Gemes gitu kan. Itu bisa gitu. Atau jomblo. Dia eksternalnya berantakan nih. Nonton ini, nonton itu. Matanya jelalatan. Lihat ini, lihat itu. Di medsos segala macam. Terus tapi dia gak mau zina. Gak mau pacaran. Pasti dia gelisah. Karena dia gak. Ya memang sih itu gak harus penuhi. Tapi dia kemudian gelisah. Tapi gak sampai mati. Karena yang mati itu hanya kebutuhan jasmani. Jadi pacaran itu tidak sepenting makan dan minum. Ini harus teman-teman paham. Hubungan seks itu tidak sama seperti kebutuhan Anda tidur, makan, minum. Itu beda. Jadi nggak bisa dijadikan dalil orang. Ini pernah tuh gue dengar gini. Pernah nggak lu lihat orang kebelet boker? Gimana jadinya kalau dia mau boker tapi nggak ada toilet? Akhirnya dia pup sembarangan di pohon, ya di rumput. Makanya harus dibikin jamban, harus dibikin toilet umum. Sama, orang pasti butuh kebutuhan seksual. Kebayang gak tuh kalau dia lagi mau begituan tapi kagak ada tempatnya. Akhirnya dia kemana? Dia merkosa anak orang. Dia kemudian begini begitu. Makanya bikin tempat prostitusi. Itu keliru. Itu pasti bukan anak talim remaja itu. Ya. Karena bisa ditekan. Naluri seksual itu tidak sama seperti pup. Ya, nggak sama. Pup ya udah pasti orang, makanya orang kalau ini nggak ada toilet pasti gitu ngelojor gitu aja, ya. Tapi kalau kemudian naluri seks itu bisa ditekan, Orang bisa nggak nikah tuh bisa, gitu. Bisa teman-teman ya. Yang bikin dia kagak nahan itu tuh karena dia
faktor yang ini nih, eksternalnya dipicu terus sama dia. Udahlah kagak bisa nikah, matanya nggak bisa dijaga, tontonannya nggak bisa dijaga, ya pastilah lu begitu kan ya. Kayak gitu. Nah, jadi dia bisa ditekan atau dialihkan. Jadi bisa dialihkan. Misalkan nih, kenapa sih banyak ulama nyuruh anak muda kalau nggak banyak olahraga, ya dia puasa. Karena dengan situ energinya akan tertumpah ke hal yang lain gitu. Kagak sempat mikir yang aneh-aneh, kagak sempat habis untuk yang aneh-aneh. Kenapa sih Allah nyuruh tundukkan pandangan? Supaya tadi kagak aneh-aneh pikirannya. Kenapa sih cewek disuruh berhijab? Itu semua Allah ngatur yang mana coba? Ngatur faktor ini kan, eksternalnya ini kan sebenarnya. Karena Allah tahu itu tuh kalau dipicu, lu pasti begitu. Ya, aku cuma temenan kok sama dia, gak apa-apa lah, apa namanya, ibaratnya kayak konco, teman pelukan santai gitu ya, kagak bisa. Itu namanya eksternal. 1-2 hari sih mungkin ya, lama kelamaan jadian juga. Makanya hati-hati. Nah, Allah tuh ngelarang yang ini tuh. Allah nggak ngelarang lu jatuh cinta. Allah nggak ngelarang lu jangan berhubungan seksual. Allah nggak ngelarang lu sayang sama orang. Allah nggak ngelarang lu ngebucin. Allah tapi ngelarang lu ngelakuin dengan hal-hal yang nggak benar. Makanya Allah larang apa? Jangan nonton porno. Allah ngelarang jangan nge-stalking roti sobek gitu. Jangan nge-stalking yang bisa membangkitkan gorizatun nau tadi, yang naluri tadi gitu. Oke, nah sekarang gini, gue mau ceritain ke lu ya. Semua yang tadi gue bahas nih, makan, minum, tidur, keinginan makan, keinginan minum, keinginan tidur, keinginan buang air, nau, bakok, tadayun. Semua ini itu sebenarnya masuk ke takdir. Jadi kan Allah yang ngasih. Kalau Allah yang ngasih, itu insya Allah kagak ada hisapnya. Tenang aja, santai. Allah nggak bakal menghisap perasaan kalian. Misalkan nih, lu dibully, jelek lu, pendek, gemuk, hitam gitu kan ya. Tenang. Ketika lu ngerasa kayak astagfirullahaladzim, sedih dan menangis, itu kagak ada hisapnya. Lu kagak akan dosa. Jadi tenang aja, santai. Ya, dihina orang itu tidak merugikan ya. Sama, lu lihat misalkan lu ada lihat cowok misalkan, terus lu naksir. Rasa naksirnya itu insya Allah nggak bakal kenapa-napa, tenang, santai ya. Itu normal. Itu normal. Semua yang tadi gue bilang ya, lu lapar, itu normal. Lu pengen minum, itu normal. Lu pengen tidur, itu normal. Semua itu takdir. Semua yang takdir di luar kuasa kita kagak bisa kontrol, emang udah dari sononya, itu tidak akan dapat pahala atau dosa. Nah, yang dapat pahala atau dosa tuh yang sebelah sini. Artinya, ketika akal lu aktif, maka lu sadar lu ngelakuin sesuatu, maka itu semua akan dihisap. Ulangin ya. Ketika akal lu aktif dan lu ngelakuin sesuatu dengan akal lu tadi itu, maka itu baru dapat pahala atau dosa. Wah, Mas Torik itu kok ganteng banget ya. Nah, selanjutnya itu baru dihisap. Apa? Aku mau lihat IG-nya, aku mau stalking aku mau ini mau ngebucin dia itu kan udah pakai akal. Itu bukan lagi nggak sengaja. Pas pertama kali kan nggak sengaja nih. Bagaimana Allah pertemukan misalkan si cewek ini dengan Mas Torek, itu kan tanpa sengaja tuh. Itu bukan kuasa kita, takdir itu. Makanya ada yang bilang bertemunya tuh takdir kan. Itu takdir bener. Tapi setelah itu tidak takdir lagi. Itu sudah kuasa kalian. Lu mau ngebucinin dia kek, lu mau stalking dia kek, lu mau pacarin dia kek, lu mau nembak dia kek, atau lu mau langsung itu semua masuk ke wilayah akal. Nah di titik itu lu akan ditanya sama Allah. Kan karena apa? Karena semua yang di wilayah akal sudah Allah kasih aturan. Kagak ada suka-suka gue. Sekarang mau suka-suka gue, iya. Tapi nanti di hari suka-suka dia, lu gak bisa ngomong suka-suka gue lagi. Karena dia akan tanya, udah gue kasih Quran, udah gue kasih nabi, gue turunin nabi buat lu. Nabi selesai gue kasih lu para ulama, udah ngajarin lu caranya mengendalikan nafsu lu ngelakuin apa? Nah di titik inilah, sorry to say, pacaran menjadi bukan opsi untuk seorang muslim gitu. Karena Allah ngasih opsinya adalah menikah atau menahan, itu aja. Kalau lu mampu lu nikah, kalau nggak mampu lu tahan. Lu jangan kemudian terus-terusin. Lu semakin lu stalking, semakin lu ngebucin, itu berarti semakin menjerumuskan lu ke dalam hal yang lu nggak bisa ngelakuin. Gini, lu mampu nikah nggak? Nggak mampu lah, ngapain lu stalking? Itu kan semakin parah gitu. Akhirnya ujung-ujungnya dia akan pacaran, akan halu, akan kemudian nggak jelas pokoknya hidupnya, mikirin dia mulu. Itu di titik itu akal lu udah akan dihisap tuh. Itu makanya di titik-titik inilah kemudian Allah akan menghisap kita.
Atau misalkan begini, lu lapar. Lapar itu kan rasa yang normal. Maka Allah itu tidak menghisap rasa laparnya, tapi Allah akan menghisap apa? Lu makan. Nah, kan lapar kan mau makan nih. Nah, makannya itu kan pakai akal. Mau makan apa ya gitu ya. Apakah mau minum atau makan soju halal gitu misalkan. Itu kan lagi rame itu soju halal gitu. Atau lu mau makan atau minum yang memang beneran halal atau mungkin yang beneran bersih atau mungkin yang sehat dan sebagainya, itu semua akan dipertanggungjawabkan sama Allah nantinya. Itu akal. Tapi laparnya mah enggak. Dan kalau mau lihat yang tadi gue bahas ya, yang tadi gue bilang di sini bahwa ini adalah harus dipenuhi kalau nggak bakal mati. Makan itu saking pentingnya, itu kalau nggak dipenuhi bisa mati. Makanya Allah bilang apa? Kalau mentok lu di hutan. Kagak ada tuh sapi, kambing, nggak ada apa-apa. Cuma ada babi. Haram nggak babi? Haram. Tapi di titik itu lu boleh. Karena makan itu kalau nggak makan, lu mati. Begini paham ya? Tapi naluri seksual itu nggak begitu. Lu kalau nggak pacaran, bahkan nggak nikah, seumur hidup itu kagak ada urusannya, nggak apa-apa, nggak ada orang mati gara-gara nggak nikah, itu nggak ada. Karena tadi udah gue ceritain kan, naluri jatuh cinta dan lain-lain itu masuk ke sini naluri. Dan ini jika tidak dipenuhi akan gelisah doang. Nggak mati, nggak bisa bilang aku tuh nggak bisa hidup tanpa wanita, kagak bisa, nggak begitu. Kalau lu nggak bisa hidup tanpa makan itu benar. Makanya ketika mentok-mentok ujungnya lu butuh harus makan dan gak ada apa-apa lagi, bahkan yang haram jadi halal. Itu beneran. Tapi gak ada istilahnya lu mentok akhirnya yang haram jadi halal ketika urusannya sama cinta, itu gak ada. Aku udah cinta banget nih, kalau gak sama dia aku mati walaupun dia adalah orang kafir. Misalkan dia itu adalah beda non muslim gitu ya. Aku gak bisa kalau gak sama dia, akhirnya lu pindah agama karena cinta. Gak bisa begitu. Kagak dihalalkan sama agama-agama karena itu lu bisa lu tahan. Atau lu alihkan untuk ke cowok lain yang seagama misalkan. Ya. Jadi dari sini kita bisa ngerti konsep Islam tuh masuk akal banget gitu. Kenapa sih sampai orang nggak dibolehin nikah beda agama misalkan? Atau kenapa orang nggak boleh pacaran? Karena itu tuh not a big deal gitu. Lu bisa nahan itu. Nggak harus sekarang juga gitu ibaratnya. Tapi kenapa sih ketika urusan makanan harus yang halal, tapi ketika ada poin-poin tertentu itu dibolehin. Misalkan lu terdesak banget karena itu memang harus dipenuhin gitu. Bahkan coba ada beberapa hadis kayak makanan udah terlanjur terhidang, maka ya lu makan dulu baru sholat. Karena gitu kebutuhan tuh. Atau misalkan apa ya? Ya banyak lah yang hubungannya sama kayak Rasulullah melarang orang puasa terus panjang tahun karena lu pasti butuh makan. Atau kenapa Rasulullah bilang menyegerakan berbuka puasa? Ya karena ketika sudah waktunya buka lu harus makan. Itu kenapa? Itu kebutuhan jasmani gitu. Tidur kenapa diatur sama Islam? Soalnya itu kebutuhan jasmani. Nah, sampai di sini teman-teman, semoga teman-teman bisa mulai paham ya bahwa gini, apapun yang kalian lakukan itu pasti akan dihisap sama Allah karena itu akalnya aktif. Kecuali akalnya lu hilangin. Lu lupa, itu nggak apa-apa. Kayak lu tiba-tiba langsung lihat cowok lu bilang kita kapan jadian? Aku lupa. Selama ini aku amnesia. Itu lu insya Allah kagak dihisap tuh pacaran kemarin ya. Tapi itu cuma ada di sinetron. Kalau lu bohong berarti lu dosanya 2. Dosa pacaran sama dosa ngebohong. Jadi nggak bisa. Itu lu kalau lupa. Atau lu mungkin ngigo. Lu tidur tuh. Lu tidur terus lu mimpi pacaran. Lu jalan, lu kencan, 3 tahun lu hidup bareng dia. Terus suatu hari lu kebangun. Tidur apaan segitu sampai 3 tahun ya. Ya anggap aja gitu ya, misalkan film-film fiksi. Nah itu kagak apa-apa tuh. Tapi nggak mungkin terjadi itu. Lupa, ketiduran, atau lu masih bayi. Itu anak kecil kan kadang, anak gua misalkan Hasan nih, Goci. Dia anak tetangga yang cewek, yang masih kecil juga, kadang main, terus gandengan tangan. Kita mah lucu-lucu aja, kagak apa-apa. Karena masih akalnya belum jadi. Ketika akalnya sudah jadi, kapan tuh? Akalnya balik, akalnya sampai. Berarti akalnya udah aktif nih. Kapan tuh? Yang cewek udah haid. Yang cowok udah mimpi basah. Nah itu berarti sudah kehitung. Countdown-nya udah mulai muncul. Nah kenapa? Lu pegang tangan, hitung. Lu kemudian jaga pandangan, berhitung. Jadi hitung itu, hitung kebaikan, hitung keburukan. Jadi semua dihitung. Nih malaikatnya udah aktif nih. Aduh malaikatnya mulai aktif ya bun. Gitu ya. Itu di samping nih, udah di samping nih. Makanya ketika kalian bisa memilih dengan akal, maka cari tahu dulu hukumnya. Ketika sudah tahu hukumnya baru ngelakuin. Jangan learning by doing. Learning dulu baru doing. Tapi ketika takdir, slow. Lu jalan terus tiba-tiba disenggol sama orang lu jatuh. Nggak usah marah, santai. Karena apa? Karena itu takdir. Maksudnya apa? Lu nggak pernah
Lu nggak ngelakuin itu, yang kena dosa yang ngelakuin dong, bukan lu. Karena itu lu dibully, yang ngebully yang dapat dosa karena kan itu pakai akal dia. Sedangkan lu kan nggak minta begitu. Segala hal sesuatu yang terjadi di luar kuasa lu, maka itu takdir buat lu dan terima aja. Lu pesek, lu pendek, lu bulet, itu gue lagi ngomongin gue sendiri ya. Slow aja, santai. Omongan manusia itu akan kembali ke dirinya dia karena dia ngomong, dia pakai akal dia ngomong, maka dia akan dihisap sama Allah. Sedangkan gue dikata-katain, gue nggak ada ngaruhnya ke pahala dan dosa gue. Gitu kurang lebih. Baik, gue kembalikan ke Mas Torik. Semoga teman-teman bisa pahami. Jadi ketika ada yang bilang, aku single loh Pak, ya nggak apa-apa, berarti bagus. Ketika lu sadar bahwa lu belum mampu, ya lu single dulu aja. Itu nggak akan mempengaruhi. Tidak ada kebaikan atau keburukan hanya karena nikah doang. Dan tidak ada kebaikan dan keburukan hanya karena dia jomblo doang. Kebaikan dan keburukan itu adalah tentang apa? Tentang apa yang dilakukan setelah menikah atau apa yang dilakukan selama jomblo. Dua-duanya bisa berpotensi mulia, dua-duanya bisa berpotensi musibah. Kurang lebih begitu, wallahu a'lam bishawab. Waduh, ini kalau misalnya ada yang kenal sama Kang Sani, harusnya datang nih Kang Sani nih. Kenapa? Kang Sani harusnya denger nih, soalnya ya tau lah pasti suka ditanya, Rik kapan nikah, kapan nikah, kapan nikah. Oh, kalau itu ujian buat lu. Iya emang gua. Sampai-sampai waktu gua terakhir ketemu Hawarin juga ditanyainnya hal yang sama gitu loh. Tapi gini nih Pak, kira banget ya opa kalau dipotong jadi kayak gini loh Pak. Iya, gimana? Gimana? Ini kan, ada apa? PR-nya udah dikerjain. kan gini sekarang tuh kayak mungkin dulu kalau zaman orang tua kita kayak pacaran nggak seliar sekarang kali ya. Maksudnya kalau kita lihat kan kayak waktu waktu kita tahun lalu kan tahun ini kan kita buatnya sebelum Valentine tuh. Oh iya. Biasanya kalau ada Valentine kan ada yang storyin tuh di Snapchat, di Instagram, foto di hotel, ada lilin-lilin, bunga-bunga gitu ya. Bunga-bunga gitu kan. Iya. Pacarnya tukang kebon ternyata. Nah itu gimana ya bagi kita kan mungkin yang teman-teman di sini diselamatkan lah karena insya Allah orang-orang soleh-soleh semua nih yang nongkrong di sini nih. Gimana kita tuh kayak ibaratnya menahan diri kita, misalnya contoh kalau misalnya kayak gue atau kayak lo kan lo anaknya sporty banget nih, kayak gue kan olahraga mulu kerjaannya. Makasih lo nyindirnya. Maksudnya kan tadi lo bilang olahraga. Iya. Ada nggak sih opsi lain karena banyak tuh teman-teman yang luar sana mungkin kayak, bang, gue tuh udah tahan tapi kayak pengen enggak itu gimana tuh? Iya. Itu tuh karena faktor eksternal yang gue bilang tadi. Ini kalau gue balikin tadi ya, itu kan faktor eksternal. Jadi kurangi sebanyak mungkin faktor eksternalnya. Semakin lu tambah-tambahin, itu udah pasti akan berpengaruh dan itu susah hilangnya. Jadi ibaratnya gini, kalau yang faktor eksternal itu adalah bentuknya makanan fisik ya, kayak kue, ini kalau kayak kopi, ini paling ntar setelah gue boker kelar urusannya, keluar lagi gitu. Tapi kalau faktor eksternalnya itu dari mata dan telinga lu, dari pengalaman lu, dari apa yang lu tonton, temen-temen lu ngomong apa, lu kebanyakin begituan, itu ngilangnya lama lu. Bisa kepikiran, makanya tadi kan jadi kepengen. Karena begitu gitu. Ini contohnya, kita nggak ngomong dulu yang soal pacaran ya. Kemarin tuh kan lagi rame tuh, soju halal tuh. Oh tahu. Iya kan ya, gue tanya, kenapa sih orang bikin soju halal gitu? Ternyata kan pengen nyobain rasa soju tapi halal. Emang itu bukan soju sebenarnya. Itu tuh kan sebenarnya soda kan, minuman bersoda gitu loh. Sparkling. Iya, sparkling gitu, kayak intinya dibikin nama soju biar kayak keren aja, biar kayak soju. Cuman bayangin, dari yang haram, lu jadi bilang itu keren dan lu pengen nyoba. Itu kan berarti kan ada perubahan rasa di hati lu, kayak lu tuh jadi ngerasa itu tuh keren dan lu pengen banget nyoba. Atau kayak stik babi halal, itu pernah ada loh. Hah? Iya, jadi dibikin dari daging sapi sebenarnya. Cuman teksturnya dibikin semirip mungkin sama babi. Itu kan kayak berarti ada loh orang yang kepo babi itu kayak apa. Kepo itu kan muncul gara-gara tadi. Semua orang bilang itu enak jadi pengen nyoba kan gitu ya. Sedangkan lu misalkan lu pengen gak nyobain kayak gitu kayak babi tadi? Babi halal tadi. Enggak tertarik. Enggak tertarik. Walaupun itu sapi lu masih tertarik gak kira-kira? Enggak. Tetep enggak. Kenapa? Karena lingkungan lu udah terlanjur emak lu jijik sama babi. Ya kan ya, tetangga lu jijik sama babi. Lingkungan lu pasti semua gitu. Tapi kalau lu tontonnya drama Korea misalkan ya, semua orang di situ makan minum soju, wah keren banget habis mabok terus dia curhat gitu ya. Lu pasti jadi pengen nyoba, gila ya soju tuh keren banget. Akhirnya lu
mulai ketertarikan. Begitulah informasi itu bahayanya. Makanya gue bilang kalau teman-teman lu itu yang tadi Snapchat begituan, kalau lu nggak bisa unfollow ya lu mute biar nggak nongol di story lu. Oh, Atau lo apa, lu ganti lo tongkrongan diganti. Tadi kayak gue bilang kan, gue tuh tersiksa dan akhirnya ini pengalaman gue dan lu jangan ulangin teman-teman. Gue tuh beneran jadi bandel pas kuliah tuh karena semua lingkungan gue buruk. sama. Iya kan? Jadi Sama. gue jadi antara satu jadi kepengen nyoba juga karena kayaknya kok mereka baik-baik saja, sholat juga enggak tapi hidupnya seneng-seneng aja. Gue sholat terus tapi kayak ngenes mulu gitu. Kenapa gue nggak sekalian jadi kayak mereka aja sih? Gue dulu mikir sampai segitunya, parah banget. Artinya lingkungan tuh sangat berpengaruh. Makanya gue bilang ganti lingkungan, ganti bacaan, ganti tontonan. Lu kalau tahu, nih ya, hal apa yang paling lu ngerasa sulit untuk lu tinggalkan dalam bentuk maksiat gitu ya? Maka itu titik terlemah lu dan itu setan pasti akan mainnya di situ mulu. Misalkan ya, lu tuh paling nggak susah kalau nggak bisa jaga tontonan misalkan. Maka semua faktor tontonan lu kurangin deh. Entah lu komputernya lu pindahin ke ruang tamu apa gimana, pokoknya jangan sampai lu tuh sendirian, jangan sampai lu tuh bisa main handphone sendirian, pokoknya semua hilangkan semua kemungkinan lu tuh kena faktor eksternal tadi. Kakak, tapi aku nggak enak menjauh sama teman-teman aku yang begini-begini. Oke, nggak enak tuh sama Allah. Karena nanti kalau lu udah di akhirat, itu tuh sendiri-sendiri. Nanti pasti nggak bakal teman-teman lu tuh nyelamatin lu. Jadi kayak untuk hal-hal kayak begini yang bisa membahayakan diri lu harus mulai agak tegas gitu. Mulai harus agak tegas minimal untuk diri lu sendiri. Nggak semua hal ya. Nggak juga lu berhenti nongkrong makan-makan bareng dia atau apa. Tapi ketika obrolannya udah kemana-mana, udah ngomongin cewek misalkan, atau udah ngomongin sayang-sayangan, atau ada malas gitu, mending menurut gue ya, lu ngejauh aja. Iya, di titik itu. Cari alasan apa kayak. Gitu. Allah alam. Betul. Gue juga perlakuin sih yang lu bilang tadi Bang, yang ngejauh. Tapi kadang-kadang tuh bagi kita yang mungkin kayak udah belajar gitu kan, kayak pengen di roasting gitu loh. Gimana? Pengen di roasting? Kayak geli gitu loh, maksudnya kayak apa ya? Banyak sih kayak gue ada berapa tongkrongan yang sebenarnya mereka sudah tahu. Kalau dia salah satu orang ini pernah bilang, gue tuh pernah bawa pacar gue kajian Ustadz Handi Boni. Itu dalam hati, lu salah Bambang. Terus dia bilang, ya abis kajian gue putus. Tapi dia masih lakuin hal itu lagi. Terus and then dia putus, galau, deket sama, maksudnya ke jalan yang baik, tiba-tiba dapet cewek, lepas lagi. Itu gimana tuh, enaknya diapain tuh? Kalau tadi konteks pertama kan itu ngomongin soal diri kita ya. Nah kalau ini konteksnya kan sekarang udah ke orang lain, berarti gue menganggap bahwa posisi lu di sini ataupun siapapun yang nanti mengalami posisinya adalah orang udah beres sama dirinya sendiri gitu. Insya Allah. Ya kalau udah beres sama dirinya sendiri ya berarti lu butuh masuk ke step berikutnya. Step berikutnya adalah menjadi teman terbaik dia, menurut gue gitu. Jadi udah bukan di level lu ngejauh lagi, tapi udah jadi orang yang selalu ada di samping dia, baik saat dia masih pacaran maupun enggak. Gue pernah dulu punya teman pacaran, gue bercandain aja tiap ketemu tuh kayak, wah lu nggak nongkrong lu kemarin, malam mingguan lu ya, di ledek-ledekin aja gitu, nggak pernah gue sama sekali nasihatin dia untuk putusin cewek dia, karena gue yakin ada masanya, ceweknya akan masak, mencoba dari YouTube dan tiba-tiba kuotanya habis, lalu si cowoknya disuruh nyobain makanan dia, dan akhirnya gara-gara itu dia putus. Akan ada musibah-musibah dari kemaksiatan ini. Tenang aja. Akan ada masanya dia putus dan ketika itu dia akan nyari orang yang kira-kira bisa tempat dia bersandar. Dan itu harusnya elu gitu. Makanya jangan sampai ketika dia putus atau dia terjatuh dari kemaksiatannya dia dapat orang lain yang bisa ngasih saran, ini gue punya cewek lain nih lebih bagus nih gitu-gitu. Ya malah jadi tambah lagi. Kalau bisa dia itu elu. Dia curhatnya ke elu. Makanya di titik ini gue ngerasa lu harus bukan posisi ngejauh tapi harus jadi teman terbaik dia. Just in case. Kayak gue pernah kejadian beberapa teman gue kayak gitu. Dia hijrahnya, kita gak pernah tahu orang kapan hijrahnya ya. Tapi kayak itu tuh kan sangat terharu deh loh ketika dia tuh akhirnya ngechat kayak, gue mau mulai belajar baca Quran, ajarin dong gitu. Kayak gue mau nangis gimana gitu. Kayak finally lu ngerti gitu. Nah gitu. Tapi itu tadi ya, kalau lu emang lu masih belum bisa, masih lu sendiri masih bermasalah, ya berarti lu harus beresin dulu diri lu dulu. Kalau lu udah merasa beres, ya lu kembali ke teman-teman lu untuk ngajak dia pelan-pelan gitu. Allah alam bisawab. Nah, oke. Teman-teman kalau ada yang mau joinan ngobrol bareng kita nih, langsung resen aja, bisa boleh kalau misalnya mau chat
silakan di chat ke publik ntar kita baca. Nah, tadi kan lo mention tentang kehaluan. Iya. Berhubung ini pasti kalau kita bahas ini banyak sister atau ukhti atau perempuan-perempuan nih. Dan gue tuh kemarin baru nonton apa ya? Oh, gue keinget Ngefas. Agak promosi Ngefas ya. Ngefas. Tiba-tiba sesi 3 yang sejarah tiba-tiba keling sama lu ngomong halu tadi tuh. Kan banyak nih kayak perempuan apalagi lo kan masternya Koreanisme. Korea. Padahal gue denger terakhir gue masalah Korea tuh zaman SNSD loh bang. Buset. Nggak update banget lo. Iya kan abis itu gue hijrah ke dubstep. Sama aja ya. Gue kira lo jadi BTS abis itu. Oh enggak dong. Nah, maksud gue gini, banyak kan yang sister di sini ketika ngelihat Korea tuh langsung apalagi BTS, EXO, NCT, G-Dragon, kalau anak tua Suju, ya kan? Itu ngeliat langsung kayak, opa, terus kayak, ya Allah pengen banget, ya Allah semoga dijodohin deh, itu gimana tuh? Ya begitulah bucin. Ya Emang begitu, makanya kali orang nanya ke gue pernah sih di titik yang gue tuh gemes banget, gue kayak pengen gue ngomelin, gue pernah konten-konten gue dulu emang kayak gitu sih, pokoknya kalau ada yang begitu gue pasti gue capture, gue bully tuh di Instagram gue gitu. Tapi gue sadar bahwa I've been there, gue juga pernah kayak gitu yang alay, yang gimana. Gue jadi ngerasa gini, ya namanya orang jatuh cinta gimana sih? Lu pernah gak sih ketemu orang cewek ya cantik banget, tapi cowoknya tuh buluk gitu gimana gitu. Semua orang bilang, cowok lu tuh begini, cowok lu begini, udahlah buluk, selingkuh, gue ketemu tuh di mall jalan sama cewek lain. Dia bilang apa? Sirik aja lu. Kenapa dia ngomong gitu? Karena dia lagi cinta-cintanya semua terhadap pasangannya tuh jadi bagus banget. Tapi tuh kalau udah putus gimana coba? Nyesel, jijik, kesel banget kayak kenapa gue bisa suka sama cowok kayak gitu. Ya begitulah cinta. Cinta tuh emang gitu. Dia bakal, itu proses. Makanya gue di titik bahwa gue gak akan mengomentari bagaimana dia bereaksi ya. Tapi gue lebih mengomentarin gimana caranya kurangin rasa cinta itu. Betul. Karena pada hakikatnya orang kalau emang jatuh cinta pasti begitu. Ini contoh ya. Lu ngelihat gak sih ada orang-orang yang kemarin rame-rame kumpul ke bandara ratusan ribu orang gitu kan ya. Kagak peduli tuh mau corona kayak mau apa. Ini gue gak lagi berpihak kemana-mana ya. Di titik bahwa ini lagi musim corona, lagi kemudian banyak yang ngejulitin mereka. Mereka ngapain coba mau jalan kaki ke sana? Kan cinta, ngerti gak saya? Sama, di titik manapun, lu deh misalkan, oke gak ngomong orang, lu ke Tanah Suci, sampai rela jual sapi, jual tanah, jual gedung, jual apa, lu sampai nabung, ngantri, bertahun-tahun, sampai sana cuma muter-muterin batu, gue tanya ngapain coba? Cinta kan? Kalau enggak ngapain rugi, orang-orang luar tuh ngeliat, ini orang ngapain sih pada ya, ngapain repot amat gitu. Kan cinta gitu. Nah, kepada apa kita cinta itu pasti kita akan berkorban kepada dia. Itu udah rumusnya. Makanya di buku yang lagi gue tulis, gue bikin satu quotes, cinta itu adalah alat yang paling mudah untuk memperbudak siapapun gitu. Karena kalau gue nyuruh lu belum tentu lu mau, tapi kalau udah lu bikin lu cinta sama gue nggak usah ngomong. Lu pasti lu yang bakal mikirin apa yang gue bisa bikin terbaik buat dia gitu. Karena namanya udah ada cinta. Gue misalkan gue jatuh cinta ke istri gue kan selalu nggak nunggu dia ngomong. Gue kan ketika ngomong gini, lu ngomong dong, kalau gini lu ngomong. Gue gak nunggu itu karena gue cinta. Gue yang harus mikir. Gue yang harus ngebaca tuh. Gue harus kayak bilang, kenapa sih cewek tuh gak ngomong aja? Kenapa sih dia tuh selalu penuh teka-teki kan gitu ya? Kenapa sih dia harus ngomong terserah? Karena menurut gue ya cewek begitu. Dan kalau emang kita cinta ya kita yang harus mikirin perasaan dia, harus nebak-nebak ekspresi dia, harus nginget-nginget kayak makanya gini, kelemahan kita laki-laki kan tadi ya nggak peka yang begitu-begitu. Ya gue akhirnya sampai pasang alarm tuh hari pernikahan gue kapan, hari ulang tahun dia kapan. Karena kayak gitu-gitu gue tahu akan sangat sensitif buat perempuan dan karena gue cinta maka gue juga harus berkorban untuk ya tadi hal-hal seperti itu gitu. Contohnya kayak dulu gue harus bisa main kapan aja sampai tengah malam. Sekarang gue punya anak, gue punya istri, gue harus pulang, gue harus ngurus mereka, harus bantu mereka. Itu cinta. Gue bisa bangun dulu, masih jomblo, bangun jam berapa aja. Habis sholat subuh tidur lagi, kamu terserah mau ngapain. Sekarang ya minimal gue harus nyuci dulu, harus bantuin ngurus anak dulu, dan seterusnya. Semua itu ketika kita cinta sama sesuatu, kita akan berkorban untuk yang kita cintai. Nah masalahnya, banyak cinta-cinta yang gak perlu gitu. Ketika lu cinta sama istri lu, itu berpahala. Karena salah satu dari Rasul bilang salah satu daripada hal-hal yang
bersantai-santai dan berlama-lama tapi nggak ada dosanya, malah berpahala adalah bercanda dengan istri gitu. Makanya membantu istri, menyenangkan istri, itu semua masuk pahala. Lu cinta kepada orang tua lu, itu berpahala. Lu mikirin banget tuh, lu hormatin dia banget, lu jaga perasaan dia banget, lu pengen ngasih hadiah ke dia, semua itu cinta yang ada hubungannya sama Islam. Lu cinta kepada Allah, cinta kepada Nabi, cinta kepada ulama. Nah tapi ketika cinta kepada idola, nah di titik itu kagak ada runut-runutannya tuh sama Islam. Nah sayangnya adalah ketika lu ngelakuin itu kan lu akan jadi berkorban hati, lu akan berkorban duit, berkorban waktu, dan itu sayang banget gitu. Karena nggak ada pahalanya. Gue nggak ngebahas dosanya ya, tapi nggak ada pahalanya, itu udah fix nggak ada pahalanya sih. Maksudnya iya kan, lu nonton drama terus ada pahalanya, kecuali di titik apa ya, lu mau dakwah, itu kan udah beda ya, dan lu harus nonton itu untuk ngambil cuplikan filmnya untuk dibikin apa, itu udah beda lain tuh ngomong. Ini benar-benar nonton dan ngebucin, ini nggak mungkin buat dakwah kalau ngebucin mah. Ya, jadi tadi ya, cinta itu bisa pada banyak hal, ya, dan di banyak hal itulah Allah membolehkan ke sini dan tidak membolehkan. Contohnya, lu cinta pada cowok itu masih boleh. Lu sampai nikah ke dia itu bagus. Tapi ketika cowok itu non muslim, di titik Allah bilang nggak boleh. Ke sini ya. Jadi cinta itu Allah udah ngatur kemana dia boleh, dan ketika dibolehin itu menjadi pahala, dan kemana dia nggak boleh, atau mungkin kemana dia boleh tapi nggak ada pahalanya. Sayang aja. Contohnya, lu suka main game, it's okay. Tapi ketika lu menghabiskan waktu di situ kan sayang, nggak ada pahalanya. Kayak gitu. Wallahu a'lam bishawab. Nah tuh teman-teman. Tapi waktu lo ngomong tadi tuh gue teringat sebuah lagu bang. Asik. Apa nih? Cinta idum. Tak ada. Itu zaman namanya masih panjang ya, belum Agnes Mo doang ya. Zamannya. Tapi itu benar, itu lagu yang benar itu. Itu zaman dia masih ngaji kayaknya. Sejak kapan? Nggak tahu. Kali aja dia ngaji. Tapi emang bener sih, kayak kita nggak usah, maksudnya jangan Korea misalnya cowok jatuh cinta sama klub sepak bola, mungkin ntar bilang kok Korea cewek mulu, oke fine, oke sekarang cowok sama bola pasti juga gitu kan, kayak betul. MU kalah dibantai sama Man City pasti cowoknya langsung kayak iya benar. Atau zaman sekarang gue punya teman nih bang, nih gue sampai kayak yang gue bilang, lo tuh anak masjid tapi kenapa lo cinta banget sama Blackpink? Iya. Mungkin Blackpink udah sampai di area dia, Blackpink in your area. Gue aja dulu bang waktu sebelum pulang ke Indo, alhamdulillah pernah tinggal di luar, mau nonton Blackpink tuh nggak jadi bang. Kenapa? Karena lagi puasa. Buset, itu kayak temen gue inget banget tuh. Kan kita lagi kumpul di kampus tuh subuh-subuh. Terus biasalah anak-anak kampus kan pada mabok tuh. Ditawarin, ini 1 gelas nih, cewek tuh dia. Tawarin 1 gelas gini bang. Gak dulu deh, gue mau subuhan soalnya ntar lagi. Terus lagi bandel-bandelnya ingat ibadah lah ya. Iya, kayak gue ntar mau subuhan, ntar aja habis subuh gitu coba. Iya, astagfirullahaladzim. Kayak lu kan pengen nonton cuman gara-gara mau lagi puasa aja. Sebenarnya ada 2, karena puasa dan jauh dari kota gue, masalah gitu. Jadi kayak butuh effort banyak banget kesana. Gitu. Itu betul lu belum cinta amat, karena kalau dicinta nggak peduli jarak waktu bro. Bener sih. Loh, kan K-popers suka ngabuburit tuh sambil nonton dance cover. Iya, jadi bukan karena puasa terus nggak nonton, tapi justru menunggu buka puasa dengan menonton. Ya Allah. Lo gak tahu ya, rame tuh. Nanti tiap tahun tuh ada ngabuburit K-popers. Rame tuh di mall biasanya rame. Tapi kemarin nggak ada ya karena COVID lah ya, alhamdulillah ya. Iya benar, alhamdulillah nggak ada bener. Iya bener juga ya. Gue baru tahu, soalnya terakhir K-pop stuff itu gue zamannya SM Town pertama di Jakarta. Lama itu gue hampir nonton di GBK tuh gue inget. SNSD masih komplit, Super Junior masih belum gendut-gendut ya kan? Iya. Habis itu gue jujur gue nggak tahu. Terus gue ketemu gue bertop Korea lagi. Parah, jadi gue menjerumuskan lu lagi ya? Enggak sih, gak bakal. Walaupun gue pernah diajakin sama temen gue di komunitas Terang Jakarta, ada yang gue pernah tanya kan, gue tuh sempat punya Netflix kan. Iya. Bang, gue nonton Korea apa nih, Vagabond, terus ya. Itaewon Class, Train to Busan. Gue nonton aja kayak langsung kayak, men, gue pusing men. Kalau gue sih nggak di titik yang gue gimana ya, maksudnya gue nyoba loh, serius, gue nyoba kemarin tuh gue beli View yang kalau nggak Netflix ya View.
Gue beli yang premium untuk nonton. Jujur, ini nggak ngomong soal halal haram, cuman kayak udah nggak terlalu bersemangat lagi lah. Gitu. Iya, gue rasain sih. Soalnya gue ditantang Mario kan, suruh nonton ini Dilan. Iya, iya. Tapi gue nonton di pesawat tuh. Gue dibilang kan, Rick lu nonton Dilan gitu ya. Apalagi Dilan pacaran banget tuh film Iya, motor benar, berdua, nggak benar. pakai helm. Benar. Terus anak geng ketemu cewek langsung gengnya, oh langsung begini Iya. ya kan, langsung soft Iya. banget. Asli gue jijik bang nontonnya bang. Iya, Baru gue sebel. awal. Gue dari dulu soalnya nggak suka sama orang-orang kayak Dilan itu. Udah bandel, tapi bisa dapet prestasi. Punya cewek Wah, lagi. cantik lagi ceweknya. Iya. Giliran gue dulu udah soleh-soleh nggak ada yang mau. Gue bandel aja lagi. Iya bener-bener. Karena standarnya tadi. Standarnya bahwa orang sukses tuh kalau punya cewek gitu. Bener banget. Makanya kan harta tata wanita. Iya. Atau harta tata Raisa. Tapi Raisa udah nikah. Udah nikah. Nah teman-teman by the way ini rugi banget kalau misalnya nggak ada yang mau ikut nimbrung. Soalnya ntar ada ini tata ada giveaway dari Taklim Remaja nih. Masya Allah. Kalau nggak mau buat gue aja. Gue juga mau sih. Apa nih giveaway? Gue juga belum tahu. Biasanya nih dikasih tahu nih. Sesuatu. Apakah menyebut nama Ikram mendapatkan sepeda? Gak ada yang tahu. Nah teman-teman, kalau kita ngomongin remaja, bucin, segala macam, tapi salah satu yang menjadikan sekarang ini sih bang. Ini kita udah ngomong ke nakal ekstrim ya. Sampai mungkin lo ngelihat gue tuh punya Twitter, pakai Twitter lagi untuk memaintain kenakalan remaja bang. Gara-gara itu punya Twitter. Gue tuh sampai kayak ibaratnya, ya lo bilang kan nggak bisa tahan, terus akhirnya meluapkan di sisi lain, di tempat lain yang tidak baik gitu. Gue download satu sosial media namanya Mi. Nah, tau lah nggak usah, karena gue nggak di endorse sama Mi itu walaupun gue pakai baju hijau, tapi nggak di endorse ya. Cuman gue baru tahu ternyata di situ forum chat tidak terkenal jadi pusat prostitusi juga ternyata di situ. Dan gue ngulik ternyata mungkin nih gara-gara banyak laki either yang dimana dia nggak bisa nahan atau nggak puasan. Iya kan, soalnya gue waktu tinggal di luar tuh ada satu tempat lokalisasi, banyak yang udah nikah juga main ke sana. Mungkin itu bisa kita ambil karena nggak puasan gitu kali ya. Iya, jadi kalau maksiat itu tuh nggak ada ujungnya bro. Ini deh, mungkin nggak sih ada orang dalam sehari jadi gay? Lo tiba-tiba jadi gay gitu? Nggak mungkin. Pasti dimulai dari maksiat kecil dulu. Nggak mungkin nggak sih ada orang itu selingkuh, udah punya istri nih, selingkuh main cewek atau mungkin ngebayar orang di prostitusi dalam waktu sehari? Nggak mungkin. Pasti sering main dari dulu, sering pacaran, emang sering playboy. Nggak mungkin ada orang ngelakuin dosa tuh langsung yang gede. Iya, karena begitulah setan itu dari mulai yang kecil dulu. Gini deh, lu pernah nggak sih ngerasain awal-awal kayak mungkin lu nilap duit emak gitu, minta 1.000-2.000 untuk, itu pasti rasanya kayak deg-degan gitu. Iya. Tapi itu coba lu terusin, lu pasti nggak puas. Akhirnya lu sampai bisa nilap duit SPP, lu bisa sampai ngebohongin emak lu. Selalu begitu polanya. Makanya gini, kenapa sih sampai ada hubungan seksual yang aneh ya, pedofil atau sama apa ya macam-macam ya. Lu kalau lu tahu lah, anak bandel pasti tahu jenis-jenis seksual tuh kayak apa aja yang aneh-aneh. Itu karena dari yang pertama apa? Dia udah terbiasa sama yang biasa. Dan yang normal-normal, lama-lama dia nyari maksiat tuh gitu, nggak mungkin berhenti. Saya terlalu bisik-bisikin sampai di titik lu udah jadi non muslim aja, ibaratnya ya, lu udah nggak berislam aja, itu masih terus dibisikin biar semakin tenggelam lagi, karena itu udah pasti, emang udah rumusnya maksiat gitu. Sederhananya gini, lu dulu kalau misalkan zaman gue ya, gue nggak tahu lu zaman lu gimana ya, zaman gue nonton Titanic misalkan ya, itu tuh udah pasti di tengah-tengah, nggak tahu kenapa kita bertanya-tanya tuh, emak kita nyuruh kita keluar, gue nggak tahu tuh ada adegan apa di tengah-tengah itu. Pokoknya bentar, pause dulu ya, keluar semua gitu. Terus dilanjutin, terus kenapa? Karena kita menjaga dari hal-hal yang mungkin wallahu alam ya terjadi di situ. Nah, sekarang gue jadi mengerti, ketika lu terbiasa nonton adegan orang pegangan tangan, lama-lama nonton orang pegangan tangan biasa aja. Coba deh sekarang, lu nonton drama Korea, tanya anak-anak yang suka nonton drama Korea, di awalnya pasti nonton adegan kissing, itu tuh deg-degannya kayak parah, kayak ada dosa besar yang lakuin itu, kayak adau gitu. Ya, tapi percayalah, semua anak yang sudah biasa nonton drama, adegan itu tuh biasa aja. Pasti. Kayak ya biasa gitu. Nanti kalau mereka udah tanda kutip buka-bukaan, mau berhubungan seksual, itu baru lu ngerasa kayak bentar ini dosa nih, skip.
Tapi bukan coba ya, tapi tanya orang-orang yang nggak skip adegan itu. Pasti lama-kelamaan dia nganggap itu biasa. Kalau udah begitu terus lama-lama apa? Dia mau nyoba. Betul. Nyobanya mungkin nggak langsung orang asing pacarnya. Karena kan suka sama suka. Iya. Iya kan ya? Karena kalau orang asing tuh kejahatan, ibaratnya tanda kutip ya. Itu udah level jahat lagi. Lama-lama dia nyari orang asing. Lama-lama gitu selalu meningkat. Jadi kalau lu lihat ada orang udah punya suami, udah punya istri dan dia jalan sama pelakor gitu ibaratnya. Udah tahu. Itu tidak terjadi dalam sehari, Bung. Sudah proses. pupuk, iya itu by proses gitu. Nah, ini ada yang nimbrung tapi kayaknya lewat chat nih. Aku bacain ya. Dari Mbak Sister Milah Wardah. Oh, kamu yang punya Wardah ya kayaknya? Wow. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Saat kita memutuskan buat nggak suka K-pop, K-culture, drakor, bahkan semua file tentang Korea di delete, tapi itu cuma berapa sebulan, 2 bulan setelah itu balik nonton lagi, itu gimana ya Kak? Nggak apa-apa. Wah. Ya nggak apa-apa. Maksud itu tuh nggak apa-apa tuh artinya ya lu udah nyoba lah. Alhamdulillah udah nyoba 2 bulan. Minimal 2 bulan itu ya bisa dipakai buat yang benar gitu kan. Yang ibaratnya lebih bermanfaat. Ya kalau balik lagi ntar tinggal dihapus lagi. Namanya orang begitu. Orang itu struggle sampai di akhir zaman, sampai mati itu dia akan struggle. Gue yakin Torik, gua dan teman-teman lain juga pasti pernah balik lagi ke hal yang minimal ya. Lu lagi kayak hari ini gue nggak ngaji deh gitu. Hari ini gue pengen gak ngapa-ngapain. Itu kan sebenarnya bagi orang yang udah ngaji itu udah kesalahan gitu ya. Tapi kan lu harus balik lagi dong. Lu harus kayak, aduh kok gue jadi seminggu ini gak ngapa-ngapain ya. Aduh gue harus butuh semangat lagi deh lu nonton kajian lagi. Kan orang begitu. Namanya futur kalau dalam agama tuh. Jadi kayak lu mendadak kayak rasa malas lagi atau mungkin mundur lagi. Sebenarnya yang dimaksud orang istiqomah itu bukan orang yang lempeng gitu, enggak. Tapi yang kalau dia jatuh dia bangkit lagi. Istiqomah, berdiri, bangkit. Kalau bangkit kan butuh jatuh dulu. Nggak mungkin dong orang udah bangkit lagi. Iya makanya. Iya makanya udah pasti lu tuh bakal jatuh. Either karena diri lu atau karena jin. Karena kan setan itu dari minal jinnati wan nas. Emang karena setannya itu dari jin yang bisik-bisikin lu atau emang lu setan gitu emang lu nya. Jadi ya memang kita kan pasti gitu ya. Atau teman kita, entah teman kita itu yang bentuknya manusia atau jin itu ya. Selalu pasti berusaha dari depan belakang. Kan gitu kata setan ya, dari depan kita, dari belakang kita, dari kiri dan dari kanan kita. Udah selalu berusaha untuk begitu. Orang udah pada sholat aja masih dibikin kita gak khusyuk. Kan selalu begitu. Intinya kalau lu jatuhnya 2, bangkitnya 10. Jatuh lagi 3, ya bangkitnya 12 gitu lah. Jangan jatuhnya 10, bangkitnya 2, lama-lama ke bawah terus gitu. Jadi tetap dia frekuensi gini, tapi kalau bisa semakin melenting untuk dibanting keras untuk melenting lebih tinggi lagi kayak gitu lah. Allah alam. Bener. Kalau mau nonton tontonan yang berfaedah, nonton Yuk Ngaji TV. Yuk Ngaji TV tanggal 20 Desember insya Allah launching setiap hari. Hafal kan? Hafal, gue produsernya. Apa gue gara-gara mainannya sama Fajri mulu sama Marisko. Oh iya bener ya. Lu promoin dong. Ntar gue promoin di Transjakarta. Nah ini ada nih Bang Fuad ngelihat fenomena sekarang mereka yang beranggapan bahwa pacaran untuk mengenal pribadi satu sama lain karena mereka takut salah memilih. Oh pacaran syar'i ini kayaknya. Nah bagaimana buat kita yang menetapkan untuk menikah dan mencari orang yang tepat tapi bukan dengan jalan pacaran, karena nggak sedikit juga yang kenal langsung menikah tapi mereka berpisah karena belum mengenal satu sama lain. Itu gimana? Oke, yang pertama dulu ya. Yang pertama ini udah di level gini. Ini udah di level iman gitu menurut gue. Jadi gini, syariat itu dinilai dari level iman. Misalkan gini ya, Torik, lu lagi sakit nih. Sakit lu misalkan yang lu parah banget ya, misalkan lu hari ini muntah-muntah banget. Terus lu kayak perut lu kram banget. Pokoknya lu kayak gak tahu lu kena apa nih. Lu kemana? Dokter. Terus dokter bilang, minum obat ini ya, warnanya hijau. Oke ya. Pas lu isap sedikit, wahidnya minta ampun, wahid banget gitu. Lu minum gak tapi? Nah, minum lah. Kenapa? Karena supaya sembuh. Iya, karena lu percaya sama dokter. Itu titiknya sebenarnya. Yep. Iya, kalau andai kata yang ngomong gue, lu belum tentu mau. Iya kan ya? Nah maksud gue gini, kalau Allah itu Tuhan lu dan dia ngasih aturan buat lu, berarti sudah pasti sepahit apapun menurut lu,
itu tuh nggak penting. Karena lu mau sembuh, lu mau hidup lu beres. Lu bilang gini, aku tidak mau nanti setelah menikah, aku akan berpisah dengan suamiku karena dia ternyata nggak bener. Ya makanya lu tanya sama Tuhan, biar dibenerin elunya. Obat biar pernikahan lu awet ya Allah. Oh kasih obatnya, jangan lu malah pacaran itu kayak gini. Aku pengen nggak bermasalah dengan kehidupanku, aku ke dukun, diketawain lah sama dokter lu. Si Torek misalkan tadi aku mau sembuh, tapi aku malah ke dukun beranak misalkan gitu, kagak nyambung gitu. Mungkin kan teman-teman ya. Jadi terus alasnya gini, kan banyak tuh orang ke dokter tapi nggak sembuh. Itu lihat corona tuh, banyak mati-mati juga pada udah ke dokter. Itu kan gitu ngomongin sebenarnya. Iya artinya gini, urusan dia berjodoh tidak berjodoh, gitu-gitu ya. Dia salah memilih orang, itu nggak sesederhana lu pacaran terus nemu orang yang tepat. Banyak nggak orang udah nikah dengan yang dia pacarin terus ujungnya cerai juga. Banyak. Ini tuh gini, orang bercerai tidak hanya satu faktor. Tidak mesti juga orang ta'aruf tuh nggak cerai, nggak begitu. Makanya gue sedih aja ketika ada orang artis ya katanya ta'arufan, baru berapa hari udah hapus foto nikahannya, hahaha gitu. Orang rame tuh kan. Masalahnya jadinya orang jadi pada gini, Allah orang ta'arufan aja pada putus, kesayang gitu. Gak ada hubungannya nih contohnya nih. Apakah saat orang berhijab auto solihah gitu? Belum tentu, bisa aja solimi. Urus aja gak gitu. Itu banyak faktor. Bisa aja dia udah berhijab tapi tontonannya salah. Udah berhijab temennya salah. Udah berhijab beda-beda tuh. Sama bisa aja dia dengan cara ta'aruf. Tapi taunya Islam itu doang, ta'arufnya doang. Nggak baca Quran, nggak punya guru, nggak punya lingkungan yang baik, nggak punya standar, macam-macam. Faktor tuh terlalu banyak. Atau lingkungannya, atau mungkin ada pelakor yang godain dia tiap hari gitu kan ya. Banyak banget faktor. Jadi jangan nyalahin syariat Islam untuk satu hal yang antum kira itu gara-gara itu. Nggak begitu. Karena kalau mau dilihat statistiknya, orang yang pacaran terus juga dan nikah dengan pacarnya terus cerai itu juga banyak. Karena faktanya orang gini, aku ingin pacaran untuk saling mengenal. Faktanya orang tidak pernah menunjukkan yang aslinya di saat pacaran tuh nggak mungkin. Betul. Orang kalau pacaran pasti yang ditunjukin yang baik-baiknya doang. Lu pasti bermuka dua ada fix, itu nggak mungkin orang pacaran tuh nunjukin yang sesungguhnya. Nggak mungkin. Lu pasti setitik bahwa lu sampai buka-bukaan seluruhnya udah kayak suami istri pun, lu pasti nutupin sesuatu. Lu pasti nutupin sesuatu. Temen gue banyak yang di belakang baru ngomong, gue tuh udah begini sama cewek gue, udah begini sama cewek gue mau beli obat ini beli obat itu Artinya apa? Dia nutupin kondisi dia kan. Dia nggak jujur sama diri dia sendiri. Karena dia tahu bahwa dia harus nunjukin fisik yang prima saat berhubungan dengan pacarnya gitu. Lu bayangin, udah sampai kayak suami istri hubungannya, tetap aja nggak jujur. Tapi ketika sama istri, itu udah beda. Dia akan lebih terbuka, aku punya masalah ini, punya masalah itu, kesehatanku seperti ini, aku punya kondisi begini, saling ngebahas, udah beda banget. Makanya gue bilang bahwa di titik bahwa kalian pacaran, itu aja udah sedang tidak menunjukkan asli kalian, itu alasan doang. Setan itu selalu ngasih alasan kalau kalian butuh untuk maksiat. Tenang aja, dia sudah ahli dari zaman Nabi Adam. Adam, Nabi di surga aja digelincirin, apalagi lu, apalagi kita yang banyak dosa di bumi pula yang begini bau ini. Nabi Adam kan waktu turun ke bumi kan langsung pingsan berapa tahun itu, saking baunya bumi. Kita ditinggal di tempat kotor, manusia biasa pula. Setan tuh pasti paling gampang buat godain kita. Ya, jadi banyak tuh alasan-alasan. Contohnya gini, aku ntar kalau buang K-pop staff, aku udah beli nih K-pop staff segini banyak. Aku kalau buang mubazir dong. Itu kan gitu, setan kan gitu ya. Kalau dipikir benar juga ya. Aku beli album 1 juta, aku beli light stick 1 juta dan seterusnya. Kalau dibuang kan mubazir. Nah pertanyaannya pas lu mau beli dulu setannya kemana? Kan mubazirnya dari awal, tapi setannya kagak bisik-bisik. Selalu begitu setan mah. Ya. Jadi intinya adalah kalau emang lu percaya bahwa Allah itu tanda kutip dokter yang benar, bahwa dia akan dokter yang akan nyembuhin lu gak peduli obatnya sepahit apapun. Sami'na wa atokna gitu sih. Wallahu Mungkin alam. ini ada satu orang raise hand, TR Arla. Passwordnya silakan. Luwak Black Coffee. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Perempuan. Halo sister ya, apa yang mau diobrolin nih? Perempuan lah pakai kerudung, lu gak ngeliat tuh. Nggak kelihatan, Pak. Gimana sih lu? Kelihatan sih. Oh iya, halo Arya. Ya, gimana? Arla, sorry. Apa sih kayak soal K-pop
Jadi ada yang udah beli banyak banget K-pop stuff. Terus mau hijrah, kayak dikasih tahu gitu, ngebuang, ngebakar. Terus sebenarnya boleh nggak sih? Soalnya pernah nemu juga kayak ada yang bilang wah keren, tapi ada yang bilang mubazir. Terus apa sih, gue yang kayak responnya tuh ngejelekin gitu. Oke. Itu aja Arla. Ada lagi? Udah. Sure. Oke, gimana Opa? Ya, itu di nggak kelihatan ya, di pojok kamar gua tuh ada kardus gede banget. Tahu Kardusnya gua tuh apa. lengannya segini, tingginya segini tuh. Ah, Itu isinya album, lightstick semua. tahu. Bukan punya gue tapi. Gue tahu. Kita tahu kan lo? Iya. Soalnya di Rumil yang dekat rumah Mas Wimar ada. Ada ya? Iya. Iya. Jadi gini, ini bukan punya gue ya. Ini punya teman-teman yang mau hijrah kemarin. Terus dia bingung mau diapain. Gue bilang kasih gue aja. Kasih gue tuh bukan gue buat gue play. Gue taruh di kardus tuh sering-sering gue butuhin. Contohnya pas gue ngisi pengajian. Gue kan butuh tuh nge-grab adik-adik. Kayak lu beneran K-popers ya. Gue tunjukin ini gue punya album. Wah kamu keren banget. Kamu kan strata sosialmu tinggi sekali gitu kan ya. Itu namanya kredibilitas. Artinya gini. Album itu ya album. Sebenarnya ya. Album itu ya hanyalah album. Ngerti gak sih? Like stick itu hanyalah like stick. Itu tuh bukan benda yang sebenarnya spesial. Jadi sesungguhnya benda itu ya benda biasa aja. Nah, kapan dia menjadi sesuatu? Ketika itu kita anggap menjadi berharga banget. Nah, di titik itu kita harus menyingkirkan dia gitu. Kenapa gue numpuk K-pop stuff di kardus ini? Karena bagi gue sama Hasan dirobek-robek. Serius, itu lightstick Blackpink tuh sama dia ditempak-tepok-tepak tembok sampai udah nggak bisa nyala sebelah lampunya. Gue sama sekali nggak ngerasa kayak, aduh jangan itu mahal gitu. Bukan karena bukan gue yang beli ya, tapi karena itu mainan bagi gue itu biasa aja gitu. Nah kalau lu masih ngerasa ini berharga banget, itu masalahnya di situ. Gitu. Karena itu sebenarnya barang yang nggak guna tanda kutip. Karena lu udah hijrah kan, kecuali lu masih tanda kutip, aku masih sayang sama opa-opaku dan lain-lain, berarti ya itu lain soal ya. Tapi kalau merasa kayak aku udah mulai hijrah dan aku ngerasa udah harus nyingkirin yang begini-begini ya, berarti harus disingkirin. Disingkirin di sini nggak harus dibakar, bisa direbus, digoreng, terserah sih tergantung selera. Nggak harus sih, lu tumpuk gitu juga boleh. Atau lu gue tuh kemarin kenapa minta ini ke teman-teman kirim ke gue, karena bagi gue ini bisa jadi manfaat buat gue pakai buat dakwah. Tapi kalau lu menyimpan sendiri atau lu apa, intinya tapi jangan disedekahin ke bucin juga ya, itu bahaya banget, itu mah menggelimin mereka. Tapi kalaupun lu buang, lu bakar, itu tidak mubazir sama sekali insya Allah. Nggak mubazir, karena itu sejak awal udah mubazir. Sederhananya gini deh, ini contohnya ekstrim, tapi tolong jangan sakit hati ya. Ini gue tuh kalau ngomong tuh biar, kenapa gue ekstrim tuh gue ngomong ke diri gue biar gue paham cepet gitu loh, nggak bertele-tele. Lu beli kotak, lu simpan, lu sayang banget nih kotak. Karena lu bucin kan, lu nggak mau tahu ini kotaknya ini isi apa. Pokoknya kayak lu sayang banget sama kotak ini, lu cinta banget sama kotak ini. Sampai suatu hari, lu tahu ini kotak isinya tai. Lu jadi ngerti kan, nggak guna kan. Lu mau nyimpen tai di rumah lu, bau. Karena lu udah bucinnya berhenti, lu udah nyadar, wah ternyata ini adalah kotoran sapi atau apa gitu. Pertanyaannya, lu mau apa lu simpen? Mubazir. Lu pasti buang kan. Kecuali lu bisa pakai itu untuk kompos, pupuk misalkan gitu ya. Atau mungkin lu ilmuwan yang kayak kemarin ada mahasiswa yang bikin gas dari kotoran sapi misalkan gitu. Ya artinya lu bisa manfaatin itu, ya it's okay gitu. Misalkan nih teman-teman ada yang dia punya, kemarin apa ya dia bilang, dia punya hoodie atau apa, pokoknya kayak tas, oh ya kayak tas, kayak apa sih, hoodie, ya tote bag. Nah itu kan masih bisa dipakai, it's okay, lu mau pakai juga mas, santai aja. Maksud gue gitu kayak, tapi kalau bentuknya udah kayak album kan nggak mungkin lu play juga. Jadi kalau gue pikir kalau emang lu mau singkirin ya silahkan disingkirin aja, nggak usah merasa kayak gimana-gimana. Cuman emang nggak harus se-ekstrim dibakar juga. Tapi ada memang yang aku mau bakar. Kayak teman-teman gue banyak tuh yang dia bakar, nge-tag gue, dibanting-banting, kayak merasa ini tuh, ya itu
fine aja, sah aja, ngerti gak sih? Hmm. Barang-barang elu gitu, lu yang mau hijrah kan sama kan ya, temen kayak lu kan pernah lihat dong pasti temen lu hijrah yang langsung wah pakaiannya berubah gimana gitu, ada kan kita nih? Ada Tapi kan ada banyak. yang woles aja, kan fine aja nggak masalah juga, terserah lu mau style yang mana. Kalau lu ngerasa lu nggak pengen juga harus pakai koko, jubah, jenggot yang nggak mau gitu juga, it's okay, yang penting lu nutup aurat gitu. Sama, kalau lu ngerasa lu nggak perlu bakar album itu, ya nggak usah dibakar juga. Lu kotakin, lu simpan atau lu buang biasa ke tempat sampah juga nggak masalah. Atau lu manfaatin buat hal lain, misalkan buat konten atau apa, Allah alam ya, intinya lu yang ngerti manfaatnya. Tapi kalau emang nggak bermanfaat, dibuang juga nggak masalah. Allah alam isab. Mohon maaf, semoga nggak menyakiti hati teman-teman yang nanya tadi ya, Allah alam. Ini ada yang seru nih pertanyaannya nih. Ini kayaknya banyak dari sister-sister di Sokin merasakan. Jadi kayak misalnya ada seorang wanita dekat sama seorang lelaki nih. Terus waktu makin dekat, ceweknya jadi futur. Nah, terus berarti kan berarti karena cowok itu bisa dibilang toksik ya buat futur ya, jadi kan harus dijauhi dong. Nah, bagaimana cara kita menjauh dari dia, soalnya udah kadung deket gitu loh sama si futur man ini yang bisa generate futur ke cewek tadi. Oh, jadi ada cewek, dia suka sama cowok gitu ya? Ya, waktu makin dekat, cowok itu mengajak ke futuran, dunia futur. Berarti kan harus dijauhin dong cowok itu. Iya, betul. Terus? How to tell him. Kayak, ya you know lah, gimana. Ya, how to tell him. Iya, just tell him. Gini. Kita itu sering nggak melatih diri bicara. Dan itu gue ngomong ini ke diri gue sendiri. Karena gue orangnya sebenarnya introvert. Walaupun kemarin kata ustadz gue ambivert gitu ya. Tapi gue punya titik di mana kelemahan gue banget adalah ngomong. Makanya Torik jangan heran kalau suatu hari lu nelfon gue gak angkat, atau gue gak balas chat lu, atau gue bukan gue benci lu, tapi gue tuh benar-benar kadang susah nggak tahu mau ngomong apa gitu. Kalau di momen ini, karena kita harus ngomong ya Torik ya. Atau kalau kita ketemu, kita pasti harus ngomong. Tapi ketika kita nggak ketemu, gue kan kayak ngerasa punya opsi untuk nggak nge-reject telepon lu. Gue tuh tipe orang gitu banget Torik. Ngerti gak sih? Nah, tapi ketika gue udah mulai ngaji, gue ngerasa gue harus belajar di kelemahan ini, dimana gue harus belajar ngomong untuk sesuatu yang ngerugiin gue sendiri gitu. So, kenapa sih kita nggak terbiasa? Percayalah, kalau kalian punya sifat kayak gue, berarti kalian itu bakal ya begitu. Apa? Tiap hari jarang keluar rumah. Gabungnya temen-temennya itu doang. Habis hidup nonton film-film, drama, hiburan. Akhirnya nggak terlatih menghadapi dunia. Ngomong aja bingung. Pernah nggak lihat temen yang apa adanya kalau ngomong? Belak-belakan aja kalau ngomong. Dia nggak marah, cuman dia bilang aja kayak, wah parah, gue gak suka kumis lu begini, gue gak suka alis lu kayak gitu. Tapi dia gak marah. Emang orangnya tuh kalau ngomong apa adanya. Yakin dia tuh pasti bukan bucin apa. Ya dia bukan bucin kayak hal-hal yang gadget gitu. Pasti anak itu anak main bola. Anak itu anak lapangan gitu. Anaknya itu anak yang suka ngomong sama orang lain. Kenapa? Dia terlatih menghadapi tanda kutip dunia yang sebenarnya. Sehingga dia terlatih untuk menghadapi orang, bahwa orang tuh begini, kalau ngomong tuh begini. Sedangkan kita yang menghadapi dunia halu, gadget, game, drama, film, itu kan selalu melihat masalah sesederhana film. Mau anak dibuang, anak tertukar, ibu tiri, segala macam, ujungnya bisa selesai hanya dalam 14 episode. Begitu layarnya dimatikan, dia yang lihat emaknya ngomel-ngomel, dia bingung, sakit hati. Karena dia nggak tahu bahwa ini sesungguhnya masalah. Dan bagaimana how to handle with emak, itu nggak bisa. Makanya gue bilang, satu nih, ini indikasi bahwa yang nanya tadi bisa jadi dia kebanyakan nonton sesuatu tapi gak pernah praktek. Artinya apa? Dia nonton kehidupan drama tapi hidupnya tuh gak pernah dia coba selesaikan drama-drama hidupnya. Dia malu ketemu orang, akhirnya dia bingung ngomong tuh gimana. Yang pertama. Yang kedua, sebenarnya harusnya ngomong aja baik-baik. Kalau emang itu cowok baik, tanda kutip ya, dia pasti harusnya terima. Ketika lu bilang kalau sorry gue kayaknya nggak bisa deh kalau sampai titik itu, sorry gue kayaknya nggak bisa nongkrong ke situ deh, gue nggak nyaman, lu bisa hargain gue nggak kalau gue nggak nyaman, kalau teman gue, sorry gue nggak bisa kalau harus diajak begini begitu, bisa ngomong. Itu pertama ya, ngomong untuk diri lu. Gini nih, ketika ada yang ngomong gini, kak aku tuh takut hijrah, takut dijauhin teman, berarti dia teman yang nggak baik. Masa lu pengen baik lu nggak boleh? Kan gini, ketika lu punya temenan sama, misalkan gue sama Torik temenan nih.
Terus gue bilang, Tori kamu gak boleh nonton K-pop. Lu pasti bilang apa? Lu kok gitu sih? Kan gue seneng K-pop, lu kan teman gue, lu gak boleh dong larang-larang kesenangan gue. Nah berarti sama, Tori gak boleh marahin gue kalau gue mau hijrah. Kan gue lagi seneng-senengnya hijrah. Kok lu gak seneng sih gue hijrah? Kalau lu gak seneng gue hijrah, berarti lu bukan teman gue dong. Orang gue aja gak masalah sama lu, kenapa lu masalah gue hijrah? Ngerti gak sih? Nah ketika teman tadi gak seneng kamu diajak ke tempat itu dan lu gak mau, berarti dia bukan teman yang baik, tinggalin. Berarti dia selama ini cuma mau apa yang dia mau. Dia gak mau dengerin lu. Berarti Allah sedang memfilter mana yang baik buat lu. Ketika lu bilang mohon maaf, kayaknya menurut gue ini gak bener. Dan dia, oh ya udah, it's okay, pendapat lu gue terima. Itu berarti minimal dia tuh punya peluang baik. Cuman belum aja. Tapi kalau dia bilang, udahlah begini, aduh sorry. Berarti dia itu maksain kehendak dia. Berarti selama ini pertemanan kita di-lead sama dia, dipimpin sama dia. Kita ini sebenarnya ngikut doang sama apa mau dia. Itu bahaya banget. Oke ya. Yang ketiga, yang terakhir adalah itu cowok. Jangan deket ke cowok ya. Ada alasan besar banget kenapa Allah melarang ikhtilat dan kholwat. Ada alasan yang besar kenapa Allah larang. Kalau nggak ada urusannya, nggak ada kepentingannya, jangan deket-deket sama cewek. Jangan kemudian... kalau cewek jangan dekat sama cowok, cowok jangan dekat sama cewek. Kenapa? Itu sudah kayak listrik. Yang satu plus, yang satu minus. Kalau deket pasti nyetrum. Kakak aku mulai suka sama dia, itu karena nyetrum. Ya, udah pasti. Udah tahu bakal nyetrum, jangan deket-deket. Ya, kan semua rumus begitu, udah pada tahu. Nggak mungkin ada orang tahu-tahu jatuh cinta kalau nggak deket dulu. Awalnya pasti deket dulu, pas jatuh cinta, Witing Trisno, Jalaran Soko Kulino. Jatuh cinta karena jatuh cinta itu karena sering bareng. Jadi kalau nggak mau jatuh cinta kepada orang yang salah, jangan bareng-bareng sama orang yang salah. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, good news nih bagi 3 teman-teman. Alhamdulillah 3 orang yang kepilih giveaway. Jadi kita nggak dapat giveaway bang, karena udah ada yang dapat. Sayang banget. Pertama Mila Wardah, terus yang kedua Eli Alfianti, dan terakhir Arla tadi yang nanya by Horizon. Oke teman-teman, udah jam 9, mungkin udah pada mau bobo, besok mungkin udah long day. Nah, dari Bang Fuad nih, ada kayak last word nggak? Kata-kata terakhir. Aduh, jangan kata terakhir dong. Gue masih mau hidup. Oke. Last booster mungkin? Ya, closing statement aja ya. Yoi, boleh. Jadi, buat teman-teman, khususnya kayaknya ini kan remaja ya, adik-adik ya. Percayalah gue, Torik, dan buat mungkin beberapa di sini ada Mbak Lia juga, ada beberapa teman-teman yang lebih senior daripada kalian itu, ketika ngomong sesuatu, termasuk emak kalian, bapak kalian, ketika ngomong sesuatu, kita udah ngelakuin dulu, udah tahu jeleknya mana, buruknya mana. Kita nggak ngomong benar salah dulu ya, nggak ngomong pakai dalil dulu ya. Hal sesederhana bahwa jangan pulang malam, hal sesederhana jangan nonton itu, hal sederhana itu pasti ada alasannya. Kita nggak pengen kalian terjumus ke hal yang salah. Gini, salah itu sangat wajar buat anak muda. So do it, lakuin kesalahan sebanyak-banyaknya. Tapi jangan kesalahan yang sama yang udah lakuin orang. Itu ngabisin waktu lo. Serap baik-baik apa yang emak lu bilang. Serap apa yang kakak-kakak lu bilang. Serap apa yang Torik bilang, atau mungkin gue bilang, atau mungkin orang-orang yang punya pengalaman sebelumnya bilang, ustadz-ustadz nanti bilang, lu ikutin jalannya. Itu pun lu ikutin, pasti lu salah juga ujungnya. Tetap ada bakal kesalahan. Tapi itu kesalahan yang bikin lu belajar. Karena lu ngelakuin kesalahan baru yang itu genuine dari kesalahan lu sendiri. Jadi jangan habisin waktu dengan sok tahu kayak, itu kan kata mama. Tidak, mama sudah lebih dulu hidup daripada kamu. Itu kan kata Pak Mas Fuad gitu. Karena gue udah pernah ngelakuin. Jadi ketika dia bilang hati-hati dengan tontonan, hati-hati dengan bacaan, lakuin. Itu aja, kalau kalian hati-hati, pasti masih aja nanti ada jalan setannya, pasti ketemu. Nah, kalian belajar dari itu. Salah di situ dan belajar di situ. Jangan ngulangi kesalahan orang-orang yang udah ngelakuin sebelumnya. Seperti awal sampaikan, belajarlah dari orang-orang terdahulu. Karena pola kemaksiatan pasti akan berulang. Karena pola kemudian setan menggoda pasti berulang. Makanya belajar dari kesalahan orang-orang sebelumnya dan temukan polamu sendiri ketika kamu sedang berjuang di dunia ini. Wallahu a'lam bishawab. Oke teman-teman, sekarang coba tolong buka videonya, kita mau foto bareng dulu. Request dari kakak-kakak di taklim remaja alias emak-emak di taklim remaja. Tolong dibuka dulu, kita mau foto. Mbak Ira, udah siap Mbak Ira? Udah. Oke, ayo dibuka. Ada 3 page ya. Coba di touch up dulu yang mungkin make up-nya udah mulai luntur ya kan? Udah siap? Oke, ayo kita foto. Ini 3 kali ya. Oke, siap. Kayak ambil wudhu ya 3 kali. Iya nih.
Nggak tahu yang mana ya. Itu nggak nih? Semoga semuanya tahan senyum ya. Ya. Ini kode kan? Oke, udah. Oh, Udah. udah selesai. Nggak pakai kode biar. Ya Allah, pasti pas gue mangap tadi. Oke teman-teman, makasih banyak udah Bang Fuad, thank you banget. Ya, sama-sama. Udah akhirnya ketemu lagi. Harusnya kemarin waktu ngepas online situ yang ngisi waktu Mas Timar nggak bisa kan? Iya, tapi Rizko yang kali ngisi. itu. Iya, gue padahal belajar sampai jam 2 itu. Oh, Belajar sampai jam 2 gue baru nyadar paginya gue ngisi yang lain gitu. itu kalau lo ada di situ, Rizko mukanya udah ngebul banget itu tuh materi kemarin. Makanya, aduh. Oke teman-teman, makasih banget. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Allahumma bihamdika. Baik. Ditunggu the next dari Taklim Remaja sebelum kita ending. By the way tadi yang menang giveaway tolong kontak Mimin Taklim Remaja ya supaya dikirimin giveaway-nya. Jujur, I don't know what the giveaway. Ini berhubung ada 2 orang yang somehow lakuin hal yang suka samaan. Semoga ada suaranya ya. Kita tutup dengan mengucapkan wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من قرب ومن أجل مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم رزقت في الله لم تحزن ولم تحمي رزقت في الله لم تحزن ولم تحمي حتى وجد أمة الإسلام في وجوهي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم حبيب الله رسول mengarahkan rasa cintanya kepada yang benar, yang tepat. Intinya dari tema yang kita sampaikan tadi adalah bahwa cinta itu bisa jadi fitnah yang paling besar kalau kita salah menyikapinya. Dan karena dia fitnah perasaan, kadang kita nggak ngerasa ini salah gitu. Aku sholat kok, aku ngelakuin ini kok, ngelakuin ini. Tapi ternyata selama ini sholatnya nggak ada rasa cinta di sana. Hafalannya tanpa rasa cinta di sana, cintanya sudah bergeser untuk hal yang lain. Bisa karena pasangan, ya pasangan yang belum halal tentunya. Bisa juga karena idola dan sebagainya. Jadi cinta diarahkan ke yang benar, yaitu cinta kepada Allah, Rasul, baru yang lain. Rasanya seneng karena jarang banget ya lihat ada kajian terus yang ada itu anak-anak remaja
berharapnya sih kedepannya makin banyak yang bikin kayak gini lagi dan infonya bisa tersebar luas lagi. Kalau bisa yang hadir tuh remaja itu makin banyak lagi, karena tadi yang hadir kadang ya remaja-remaja pun memang basicnya bukan anak-anak yang bandel-bandel banget gitu. Itu pengen ketemu yang benar-benar yang anak bandel ya, supaya siapa tahu apa bisa kemudian didakwah dengan lebih baik lagi ya. Jadi semoga makin banyak yang bisa bikin kayak gini ya. Semoga talim remaja ini bisa jadi satu wasilah untuk mendekatkan anak-anak remaja dengan Islam. Wallahu a'lam. Udah ada teman-teman. Ntar ditunggu ya the next activity-nya apa. Ntar pasti boleh pantengin Instagramnya Taklim Remaja atau Instagramnya gue pribadi @kotosoantri23 bisa lihat di sana what next. Oke, I'll see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.